Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2871, Menjelajah jauh di bawah tanah. Persaingan sekarang sangat sengit. Vena biji di permukaan tanah kurang lebih telah didistribusikan, dan beberapa urat biji yang tersisa juga diperebutkan oleh berbagai kekuatan yang mengakibatkan konflik besar. Situasi ini ditakdirkan untuk menciptakan sungai darah, dan bahkan yang mulia surgawi tidak dapat dilepaskan darinya. Oleh karena itu, beberapa kekuatan telah mengarahkan perhatian mereka di bawah tanah. Mungkin akan ada beberapa tempat yang lebih dalam di bawah tanah yang juga memiliki urat biji. Namun, jika urat biji benar-benar ditemukan di bawah tanah, kesulitan untuk menggalinya juga akan jauh lebih tinggi karena semakin jauh di bawah tanah, semakin besar tekanannya. Ada juga tingkat panas yang mengerikan yang bahkan Raja Surgawi ke-9 akan mengerutkan kening di sana. Jika itu benar-benar terjadi, maka satu-satunya tindakan adalah bagi Yang Mulia Surgawi untuk melangkah maju secara pribadi. Ayo pergi, ayo, desak Hunyu. Mereka bertiga bukanlah tipe orang yang takut akan masalah. Selain itu, sesuatu seperti urat biji bukanlah milik siapapun. Itu jelas bukan masalah siapa yang pertama datang, pertama dilayani, melainkan tergantung pada kekuatan. Mereka bertiga terus maju. Bagian ini sangat luas, dan ketika mereka mencapai titik tertentu, panas di sini juga mencapai suhu yang cukup tinggi. Itu tidak terwujud dari peraturan api. Pertama, itu tidak akan dapat mempengaruhi Yang Mulia Surgawi, dan bahkan Raja Surgawi Surga ke-9 dapat dengan mudah menahan panas seperti itu. Dan kedua, langit dan bumi di tempat ini telah lama mati, jadi bagaimana mungkin masih ada peraturan? Yang ada panas ini karena 6 kekuatan fundamental dari dunia Genesis saling berbenturan dan berkonflik tanpa henti, yang menciptakan suhu setinggi itu, dan panas semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh kekuatan regulasi. Oleh karena itu, bahkan surga ke-9 akan merasa sulit untuk menanggung ini. Menerobos dengan paksa hanya akan membuat mereka terbakar menjadi abu. Ling Han dan yang lainnya secara alami tidak takut. Kekuatan mereka terlalu besar. Hanya panas yang dihasilkan dari gesekan partikel fundamental jauh dari mampu membuat mereka merasa waspada. Namun, setelah mereka menggali lebih dalam, bukan hanya panas tinggi yang menghanguskan, ada juga kobaran api di sana-sini. Ini adalah tampilan benturan dan gesekan partikel fundamental yang lebih intens, dan bahkan Ling Han dan yang lainnya tidak berani mencoba menahan api dengan tubuh mereka. Mereka akan melemparkan pukulan, memberikan serangan telapak tangan, atau menggunakan alat penghormatan surgawi mereka untuk mengirim api ini terbang atau memadamkannya. Jika itu adalah tingkat pertama, mereka hanya akan bisa mengelak ketika mereka menghadapi api semacam ini, kata Ling Han. Tingkat pertama hanya menguasai kekuatan unik dari dimensi tertentu, tetapi jika mereka datang ke sini, mereka sebenarnya tidak akan lebih kuat dari surga ke-9, karena ini adalah tempat mati. Tidak ada kekuatan unik di sini atau regulasi untuk mereka ekstrak sama sekali. Ketika kekuatan yang tersimpan di dalam tubuh mereka benar-benar habis, kecakapan pertempuran mereka akan menurun drastis. Ada juga batu dan kristal unik di sini, tetapi tidak memiliki nilai untuk budidaya. Ling Han memeriksanya dengan cermat, dan menyimpulkan bahwa ini hanyalah hasil akhir dari ditempa oleh kekuatan fundamental. Orang-orang di depan mereka tidak hanya memiliki keunggulan kecil. Meskipun Ling Han dan yang lainnya bergerak sangat cepat, mereka masih belum berhasil mengejar orang-orang di depan mereka bahkan setelah lebih dari selusin hari berlalu, dan tidak diketahui seberapa jauh mereka telah berkelana di bawah tanah. Ini adalah dimensi mati,
dan tidak mungkin memelihara ruang misterius apapun. Itu hanya memiliki begitu banyak lapisan. Paling banyak, kita harus bisa mencapai jantung daratan dalam 7 hari, perkiraan Linghan. Dalam dimensi nyata, ada inti, dan memiliki nilai yang besar, tetapi apakah dimensi ini memiliki inti? Seharusnya sudah lama dihancurkan, kata Permaisuri. Bagaimanapun, dimensi ini sudah lama mati, dan intinya adalah sumber kekuatan seluruh dimensi, seperti halnya hati manusia. Seharusnya sudah lama berhenti berfungsi. Mungkin masih ada pecahan yang tersisa, tanya Hunyuo sambil bertepuk tangan. Ayo cepat pergi dan merebutnya. Bahkan inti dimensi yang mati pun akan memiliki nilai yang besar, terutama ketika dimensi ini pernah menjadi dimensi transenden. Nilainya harus beragam. Linghan mengangguk. Kalau begitu mari kita percepat. Mereka meningkatkan kecepatan mereka, dan terus maju dengan kecepatan penuh. 5 hari lagi berlalu, dan mereka akhirnya bisa merasakan kehidupan di depan mereka. Selain orang luar, tidak mungkin ada penduduk lokal di sini. Mereka telah menyusul mereka. Mereka bertiga bertukar pandang, dan mereka segera menemukan bahwa orang-orang di depan mereka juga telah berhenti, dan tidak lagi bergerak. Jelas, pihak lain juga menemukan keberadaan mereka. Ayo kita temui mereka. Linghan berjalan ke depan, dan setelah berjalan beberapa saat lagi, 7 orang muncul di depan mereka, seperti yang diharapkan. Ketujuh dari mereka terlihat dari berbagai usia, memiliki pria dan wanita. Tetapi masing-masing dari mereka memancarkan aura elit yang unik. Semuanya adalah yang mulia surgawi, dan yang terlemah adalah tingkat pertama, sedangkan yang tertinggi adalah tingkat keempat. Lagi pula, Linghan hanyalah pemuja surgawi tingkat kedua, dan mampu menandingi tingkat keempat tidak berarti bahwa dia bisa melihat sampai ke kedalaman tingkat keempat. Enyahlah, 7 orang di sisi lain juga melihat Linghan dan yang lainnya. Ketika mereka menemukan bahwa yang terkuat di antara mereka hanyalah tingkat ketiga, seorang pemuda berjubah hitam segera memanggil mereka dengan dingin. Itu hanya tingkat ketiga, dan dia benar-benar menakuti mereka. Hu kecil, perhatikan kata-katamu, tegur seorang tetua berjubah merah. Dia terkekeh, tolong jangan memasukkannya ke dalam hati. Bocah ini baru saja naik ke tingkat yang mulia surgawi belum lama ini. Jadi dia cukup bangga. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia akan sedikit merendahkan dan sombong. Tidak apa-apa, kata Linghan sambil tersenyum. Dia melirik pemuda berjubah hitam, dan secara mental mencatat bahwa dia akan memukuli orang ini. Penatua berjubah merah melanjutkan, kita sudah dekat dengan jantung negeri ini sekarang. Mengapa kita tidak pergi bersama agar kita bisa saling menjaga? Di mata orang lain, ini adalah hal yang sangat bagus. Seorang elit yang setidaknya tingkat keempat dengan sungguh-sungguh mengundang mereka untuk pergi bersama mereka. Bukankah itu berarti mereka sekarang memiliki jimat pelindung? Linghan juga tersenyum. Meskipun ini adalah dimensi mati, ini pernah menjadi dimensi transenden. Mungkin saja inti dari dimensi tersebut masih memiliki kekuatan yang luar biasa, dan akan sangat berbahaya. Dengan tepat. Oleh karena itu, lebih penting lagi bagi kalian bertiga untuk bekerja sama denganku. Penatua berjubah merah tertawa keras. Linghan menggelengkan kepalanya. Bagaimana saya tahu bahwa senior benar-benar ingin melindungi kita, atau menggunakan kita sebagai pengintai untuk menguji bahaya yang ada di depan? Penatua berjubah merah terhuyung-huyung, lalu tertawa keras. Brad, kamu sangat pintar. Terima kasih atas pujiannya, senior. Linghan tampil sangat sederhana. Namun, kamu telah menjadi korban dari kepintaranmu sendiri. Ekspresi sesepuh berjubah merah menjadi menyeramkan. Karena kamu sudah memperkirakan itu, aku juga tidak mau repot-repot membuang kata-kata lagi. Cari saja jalan di depan kita dengan patuh. Dan jika aku menolak, Linghan bertanya, maka satu-satunya jalanmu adalah kematian. Kata-kata ini tidak diucapkan oleh sesepuh berjubah merah, melainkan oleh seorang wanita berjubah ungu. Dia sangat cantik,
Tetapi dibandingkan dengan Permaisuri dan Hunyuo, kecantikannya jauh lebih rendah. Di dunia saat ini, kematian beberapa yang mulia surgawi tidak akan berharga sama sekali. Seorang lelaki kekar bertubuh kekar berkomentar dengan tenang, seolah-olah dia menawarkan pengingat, yang juga merupakan ancaman pada saat yang sama. Ling Han tertawa. Apakah kalian tidak takut kalau aku punya ayah yang merupakan tingkat ke-6 atau tingkat ke-7? Apakah kamu, wanita berjubah ungu menuntut dengan jijik, ekspresinya sangat kasar dan tidak baik. Ling Han menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi kakekku, bagaimana dengan kakekmu? Pria kekar itu bertanya, ekspresinya sedikit serius. Jika Ling Han benar-benar memiliki seorang kakek yang merupakan tingkat ke-6 atau tingkat ke-7, maka mereka harus memperlakukannya dengan serius. Bahkan jika mereka ingin membunuhnya, mereka harus memastikan bahwa itu dilakukan secara diam-diam dan tanpa suara. Tidak sedikit pun berita yang bisa dibiarkan bocor sama sekali. Hehe, kakeknya juga bukan tingkat 6 atau tingkat ke-7, tapi sudah lama meninggal. Hunyuo terkikik. Efek, apakah kalian bermain-main dengan kami? Tanpa menunggu mereka bertujuh bereaksi, sifat nakal Permaisuri juga benar-benar terpicu, dan dia mulai, tapi tuan kita. Bagaimana dengan tuanmu? Dia adalah tingkat ketiga, kata Ling Han sambil tersenyum. Ketujuh orang di sisi lain saling bertukar pandang, dan semuanya marah. Kalian benar-benar terlalu sombong, bukan? Bahkan sekarang, kalian masih berani membual dan menggoda kami. Kamu akan menyesal menolak kami. Pria kekar itu melangkah keluar. Dia adalah tingkat ketiga, dan dia yakin dia sendiri yang bisa menekan Ling Han dan yang lainnya. Biarkan aku. Permaisuri maju selangkah. Biarkan Niu menghadapinya. Hunyuo buru-buru melangkah maju juga. Dia ingin bersaing dengan Permaisuri sepanjang waktu. Chapter 2872. Pramuka, kalian bisa menyerang bersama, kata pria kekar itu dengan sembarangan. Dia adalah tingkat ketiga, dan di sisi lain, ada tingkat ketiga dan tingkat kedua. Sebenarnya, dengan celah tingkat kultivasi, dan tanpa jumlah tingkat kedua yang cukup besar, mereka semua adalah sampah di depan tingkat ketiga. Oleh karena itu, meskipun sepertinya dia bertarung dengan dua orang pada saat yang sama, itu sebenarnya lebih merupakan pertarungan 1 lawan 1. Jelek, kamu yang mengatakannya, kata Hunyuo. Lakukan langkahmu, kata pria kekar itu dengan datar, tampak sangat percaya diri. Alasan mengapa dia mengatakan begitu banyak omong kosong adalah wajar karena Hunyuo dan Permaisuri terlalu cantik. Bahkan jika dia tidak punya ide ke arah itu, mengagumi wanita cantik seperti ini lebih lama masih menyenangkan. Hunyuo berbalik, dan berkata kepada Permaisuri, ayo pukul dia. Permaisuri mengangguk. Meskipun mereka sering berdebat dan berkelahi, setiap kali mereka berhadapan dengan musuh eksternal, mereka secara alami akan bergabung melawan musuh eksternal ini. Siu, siu, kedua wanita itu bergegas keluar secara bersamaan, meledak ke arah pria kekar itu. Peng, peng, peng. Kedua wanita itu melepaskan kehebatan pertempuran penuh mereka. Tubuh mereka melonjak dengan cahaya tak terbatas yang menghancurkan tanah di sekitar mereka. Hamparan tanah hancur, tetapi mereka tidak bisa runtuh sama sekali, karena berubah menjadi debu dengan kekuatan gabungan mereka. Segel yang mulia surgawi berkedip-kedip di tubuh mereka, sangat meningkatkan kekuatan mereka. Permaisuri memiliki segel yang mulia surgawi yang dia ciptakan sendiri yang mampu meningkatkan kekuatannya sebanyak 22 kali. Dan meskipun Hunyuo tidak memiliki keberuntungan seperti itu, Ling Han juga telah menggali batu mentah, memberinya peringkat 7. Segel yang bisa melipat gandakan kekuatannya 24 kali lipat. Ini tentu saja menakutkan. Kedua wanita itu bergegas maju, memiliki aura mendominasi yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Pria kokoh tanpa sadar memucat. Kehebatan pertempuran Hunyuo telah melampaui harapannya, tapi itu masih masuk akal. Lagi pula, jika dia lebih rendah dalam hal segel yang mulia surgawi,
itu hanya masalah keberuntungan. Selain itu, bukan berarti tidak ada kesempatan baginya untuk menebus perbedaan di masa depan. Tapi kekuatan permaisuri tidak terbayangkan. Dia adalah second tier heavenly venerate. Tidak peduli segel yang mulia surgawi seperti apa yang dia gunakan sebagai dorongan, dia seharusnya tidak sekuat itu. Kecakapan pertempuran ini sama sekali tidak kalah dengan tier ketiga. Jadi bukankah itu konyol? Dia tercengang, namun dia tidak punya pilihan selain bereaksi. Dia meninju kedua tinjunya, menghadapi serangan yang datang dari kedua wanita itu. Jangan, sesepuh berjubah merah buru-buru memanggil. Dia adalah tingkat keempat, jadi dia secara alami bisa melihat lebih jelas. Kekuatan pertempuran Hunyu dan permaisuri keduanya telah mencapai tahap puncak tingkat ketiga. Bahkan salah satu dari mereka saja bukanlah seseorang yang bisa ditangani oleh pria kekar itu sendiri. Apalagi jika itu adalah kekuatan gabungan mereka. Jika dia menghadapi mereka secara langsung, dia hanya akan mencari penderitaannya sendiri. Sayangnya, kata-katanya datang terlambat. Dengan seberapa cepat yang mulia surgawi bergerak, serangan mereka sudah akan disampaikan hanya dengan pikiran. Ledakan, kekuatan mereka bertiga bentrok dengan kuat, menyebabkan ledakan yang menggema, dan pria kekar itu terlempar seperti bola meriam. Peng, peng, peng. Awalnya, tidak ada jalan lebih jauh di depan mereka. Namun pria kekar ini dengan paksa membuka lebih banyak jalan. Dia adalah yang mulia surgawi, dengan kulit yang keras dan tubuh yang kuat. Marah oleh kekuatan fundamental, tubuh dari yang mulia surgawi sangat tahan lama. Penatua berjubah merah dan teman-temannya semua menoleh, dan melihat bahwa pria kekar itu akhirnya berhenti. Dia terbaring di tanah, kepalanya terkulai, seolah-olah dia adalah mayat. Syukurlah, dia hanya tersingkir dari benturan. Bagaimana tingkat ketiga bisa mati dengan mudah? Penatua berjubah merah bisa melihat dengan sangat jelas, jika pria kekar itu tidak begitu ceroboh, menghadapi keduanya secara langsung, dia pasti tidak akan kalah begitu cepat. Namun, dia ingin berbenturan dengan paksa, meski kekuatannya tidak cukup. Dalam hal ini, secara alami tidak perlu bertanya-tanya tentang hasilnya. Yang lebih tua mencibir, "Kamu memang memiliki kekuatan. Tidak heran Anda bahkan berani memandang rendah saya. Namun, tingkat ketiga hanyalah tingkat ketiga. Di depanku, kalian bertiga tidak akan mampu menahan satu jari pun." "Kakek tua, mari kita uji kekuatan jarimu ini," kata Hunyu, bertepuk tangan, dan terlihat benar-benar naif dan polos. "Aku akan membantumu." Penatua berjubah merah bergerak. Weng, dia memang menjentikkan yang lebih halus. Peng, peng, peng. Bagian ini telah diperbesar berkali-kali dengan serangan itu sebelumnya. Tetapi serangan tingkat keempat secara alami bahkan lebih menakutkan, menyebabkan ruang ini mulai runtuh lagi. Linghan, permaisuri dan Hunyu memanggil secara bersamaan. Saat ini, sudah sewajarnya giliran suami mereka yang keluar. Tidak perlu bagi mereka untuk memanggil, Linghan sudah pindah. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berhasil tepat waktu? Dia bergegas keluar, dan sudah berdiri di depan kedua wanita itu, juga mengacungkan jarinya sendiri. Ledakan, kedua kekuatan bentrok, langsung menyebabkan ledakan yang menakutkan. Partikel fundamental di sini dinyalakan, membentuk gelombang kekuatan yang bergulir yang terpancar ke segala arah. Peng, peng, peng. Wanita berjubah ungu dan yang lainnya, bersama dengan pria kekar yang sudah pingsan, semuanya terseret ke dalam gelombang kekuatan. Mereka langsung terlempar beberapa puluh kilometer jauhnya. Kekuatan pertempuran tingkat keempat terlalu kuat. Penatua berjubah merah menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak mengira bahwa Linghan benar-benar akan benar-benar menerima serangan ini darinya secara langsung. Matanya tanpa sadar menyipit. Ini terlalu aneh, bukan? Tingkat kedua mampu menyamai tingkat keempat. Untuk tidak mengatakan bagaimana tidak ada orang lain yang akan percaya ini,
bahkan ketika dia sendiri telah melihatnya dengan matanya sendiri dan mengalaminya secara pribadi, dia tiba-tiba merasakan keterkejutan dan ketidakpercayaan mutlak. Jika bukan karena dia sendiri yang menyerang, dia akan benar-benar curiga bahwa tingkat keempat ini sengaja menahan diri. Kakek tua, jarimu sepertinya tidak terlalu kuat, Hongyu dengan sengaja mengejek lelaki tua berjubah merah itu. Baik dia dan permaisuri berdiri di belakang Ling Han, jadi mereka secara alami tidak akan terpengaruh oleh gelombang kejut. Penatua berjubah merah tidak menanggapi itu. Tingkat keempat harus mampu sepenuhnya menghancurkan tingkat kedua dan ketiga, tetapi keduanya telah terikat dengan pertukaran pukulan ini. Apalagi yang bisa dia katakan? Senior, karena kamu sangat ingin membimbing dan mendukung juniormu, kenapa kamu tidak membuka jalan di depan kami? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Ekspresi sesepuh berjubah merah menjadi gelap tanpa sadar. Dia sebelumnya mengatakan bahwa dia ingin melindungi Ling Han dan kelompoknya, tetapi sebenarnya ingin Ling Han dan yang lainnya mengintai jalan di depan mereka. Lagi pula, mendekati inti suatu dimensi adalah tugas yang sangat berbahaya. Dan sekarang Ling Han benar-benar berbalik untuk meminta dia mencari jalan keluar untuk mereka. Ini benar-benar sebuah putaran roda keberuntungan. Mata tetua itu dingin. Junior, kamu terlalu banyak berpikir, apakah itu benar? Sosok Ling Han bergerak, dan menyerbu ke arah sesepuh berjubah merah. Karena yang terakhir tidak mau, maka dia akan mengalahkannya hingga tunduk. Beraninya kamu, tetua berjubah merah berteriak dengan dingin. Jangan berpikir bahwa kamu benar-benar mampu melawan tingkat keempat hanya karena kamu memiliki kekuatan yang mampu menyamai tingkat keempat. Ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Weng, dia menyalurkan segel yang mulia surgawi. Ini adalah segel yang dia kembangkan ketika dia mencapai tingkat keempat, dan dia telah menghabiskan sekitar 3 zaman untuk itu. Seketika, kekuatannya melonjak lebih dari selusin kali lipat. Ling Han tertawa keras, dan menyalurkan segel kelas 7. Seketika, kekuatannya meningkat lebih dari 20 kali lipat. Tidak hanya kecakapan bertarungnya yang tidak kalah dengan sesepuh berjubah merah, dia juga memiliki keuntungan. Penatua berjubah merah terkejut. Bagaimana mungkin seorang pria yang tidak memiliki dukungan dari Yang Mulia Surgawi tingkat ke-6 atau ke-7 mampu menguasai segel Yang Mulia Surgawi tingkat 7? Ini tidak nyata. Ling Han melemparkan rentetan pukulan, bentrok dengan sesepuh berjubah merah secara langsung. Setelah menahan beberapa pukulan, sesepuh berjubah merah tidak bisa lagi menahannya, karena Ling Han meninjunya seperti karung tinju. Peng, peng, peng. Sosoknya meluncur mundur, seolah-olah dia semakin memperluas lorong ini. Penatua berjubah merah memaksa dirinya untuk berhenti, dan bahkan belum bisa bernapas kembali ketika Ling Han menyerangnya lagi. Itu adalah serangkaian pukulan lain yang dikirim ke arahnya, meledakkannya ke belakang berulang kali, dan membuka lebih banyak bagian. Pemahaman akhirnya menyadarkannya, Ling Han sengaja melakukan ini. Dia menggunakannya seperti penyelidikan manusia, menguji semua kemungkinan bahaya yang mungkin mereka temui dalam perjalanan. Efek, orang ini terlalu kejam. Penatua berjubah merah marah karena marah. Dia adalah elit tingkat keempat, dan dia benar-benar jatuh ke titik menjadi pengintai rendahan. Dia ingin melakukan pembunuhan. Peng. Tinju Ling Han mendarat di hidungnya, langsung menciptakan aliran darah. Kemarahan yang baru saja muncul dalam dirinya beberapa saat yang lalu juga telah hilang tanpa bekas. Chapter 2873. Dimensi lain lagi. Penatua berjubah merah sangat marah. Dia belum pernah mengalami penghinaan sebesar ini sebelumnya, dan itu membuatnya ingin melakukan pembunuhan. Namun, saat pukulan Ling Han mendarat di wajahnya satu demi satu, rasa dingin di hatinya tumbuh tanpa henti. Dia bukan tandingan pemuda ini. Di dunia ini, tidak peduli seberapa hebat langit dan bumi, atau seberapa hebat logikanya, itu tidak lebih penting daripada kekuatan.
Siapapun yang lebih kuat akan mampu menghancurkan semua makhluk hidup dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Jadi, kemarahan dan pembangkangannya semuanya palsu. Jika dia terus bertarung secara langsung seperti ini, dia akan tamat. Selanjutnya, setelah tenang, dia menemukan bahwa Ling Han tidak hanya lebih kuat darinya dalam hal segel yang mulia surgawi, tetapi dia juga lebih unggul dalam hal kekuatan mentah. Kekuatan sesepuh kira-kira berada di tahap tengah tingkat keempat, tetapi Ling Han berada di tahap akhir tingkat keempat. Oleh karena itu, dengan amplifikasi dari segel yang mulia surgawi, perbedaan kekuatan pertempuran antara keduanya menjadi lebih besar. Peng, sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, dia dikirim terbang lagi. Peng, peng, peng. Di bawah tekanan yang mengerikan, dia menghancurkan lapisan tanah dalam jumlah yang tidak diketahui di sepanjang jalan dengan dampaknya. Dia sangat khawatir. Mereka sudah dekat dengan jantung daratan, dan sekarang mereka begitu dalam di bawah tanah. Kemungkinan lubang akan muncul kapan saja, mengungkapkan inti dimensi. Inti dari dimensi transenden sangat menakutkan, dan bahkan tingkat ketujuh tidak dapat mengambilnya kembali. Sekarang, bahkan jika inti ini telah dihancurkan, seperti bagaimana harimau yang sekarat masih perkasa, mungkin pembudidaya tingkat keempat masih bisa dibunuh olehnya. Jika dia benar-benar mati seperti ini, dia tidak akan bisa menerimanya bahkan jika dia menjadi hantu. Itu akan terlalu tidak adil baginya. Junior, kita bisa bicara dengan damai, Peng. Dia bahkan belum selesai berbicara ketika dia sudah terkena pukulan lain dari Ling Han. Tubuhnya tanpa sadar terbang mundur. Peng, peng, peng. Seperti tombak yang tajam, tidak ada yang bisa menghentikan gerak majunya saat dia tenggelam semakin dalam ke tanah. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang ringan di belakangnya. Sebenarnya tidak ada lapisan tanah yang menghalanginya. Dia pertama kali terkejut, lalu terkejut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa mereka mungkin telah mencapai inti dimensi. Tiba-tiba, rambut di tubuhnya berdiri tegak. Namun, dia segera mengungkapkan ekspresi terkejut. Bagaimana ini inti dari dimensi? Itu adalah dunia yang benar-benar baru. Peng, Ling Han juga mengikuti di belakang, sama-sama menunjukkan ekspresi terkejut. Dia benar-benar telah memasuki dunia baru. Ada gunung, sungai besar, dan laut di sini. Tetapi semuanya mengering sekarang, meninggalkan satu depresi besar demi satu. Butiran pasir memenuhi udara. Aneh, terlalu aneh. Tidak ada inti dimensi di sini. Meskipun itu mengecewakan Ling Han, dia tidak akan terlalu khawatir. Bagaimanapun, bertahun-tahun telah berlalu. Jadi normal jika inti dimensional dihancurkan. Namun, pemandangan di depannya sekarang terlalu mengejutkan. Dia tidak peduli tentang sesepuh berjubah merah sekarang. Dia melepaskan akal surgawi untuk menyelidiki dunia ini. Suami, Permaisuri dan Hun Yu juga muncul, wajah mereka juga menunjukkan keterkejutan. Tempat seperti apa ini? Ekspresi Ling Han menjadi serius, dan dia berkata, ini adalah sebuah dimensi. Bukankah kita saat ini berada dalam dimensi primitif ini? Hun Yu bertanya dengan bingung. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, dimensi ini berbeda dari dimensi itu. Maksudmu ini dua dimensi? Pemahaman muncul pada permaisuri, dan ekspresinya juga menjadi serius. Ada hal yang aneh, Hun Yu juga tercengang, dan dia memiringkan kepalanya. Dimensi diisolasi dari dimensi, dan jalur dua alam dapat menghubungkan dua dimensi. Tetapi apakah ini dianggap sebagai jalur dua alam? Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, ini jelas bukan jalur dua alam. Mereka telah melakukan perjalanan melalui jalur dua alam di seluruh dunia kejadian. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat akrab dengan jalur dua alam. Tetapi ini jelas bukan masalahnya sekarang. Tapi saya yakin ini jelas bukan dimensi transenden, simpul Ling Han. Ini jelas merupakan dua dimensi yang berbeda. Mereka bertiga saling memandang, dan secara bertahap sampai pada suatu kesimpulan.
Mungkinkah elit tertinggi bergerak dan secara paksa mengompres dua dimensi menjadi satu? Permaisuri bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan elit tingkat ketujuh tidak akan mampu memampatkan dimensi transenden secara bersamaan. Paling tidak, satu elit tingkat ketujuh tidak bisa. Di sisi lain, sesepuh berjubah merah juga perlahan sadar. Sebenarnya lebih mudah baginya daripada Ling Han untuk memastikan hal ini karena dia berada di tingkat keempat dan telah berhubungan dengan 3 jenis kekuatan dasar. Dia bisa mengatakan dengan pasti bahwa 3 kekuatan fundamental yang dia kuasai jelas lebih lemah di sini. Sebelumnya, dimensi primitif adalah dimensi transenden, tetapi ini adalah dimensi tingkat tinggi. Ada seluruh tingkat perbedaan. Dia memeras otaknya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berpikir, dia tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Dimensi baru, apakah itu berarti akan ada urat biji baru di sini? Mata permaisuri berbinar. Dia sebenarnya bukan tipe orang yang sangat ingin tahu, karena dia tidak peduli sama sekali, jadi dia langsung memikirkan hal lain. Ling Han juga senang, ini adalah dimensi baru. Karena dia tidak bisa mengetahuinya, tidak ada gunanya memikirkannya. Dia menatap sesepuh berjubah merah. Pada saat itu, dia merasakan dorongan untuk membunuhnya untuk memastikan kebisuannya. Penatua berjubah merah tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya, dan dia buru-buru berlari dan melarikan diri. Elit Heavenly Venerable Tier sulit dibunuh, terutama ketika mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama. Selama salah satu dari mereka melarikan diri lebih dulu, mustahil bagi lawan mereka untuk mengejar mereka. Ling Han tidak mengejar. Karena 2 kelompok orang telah memasuki tempat ini, itu berarti ada banyak orang yang mengarahkan pandangan mereka ke bawah tanah. Mungkin saja kekuatan lain telah memasuki dimensi ini dari pintu masuk yang berbeda. Mari kita lakukan langkah pertama. Mereka segera memulai penjelajahan mereka, mencari lapisan biji. Hasilnya tidak mengecewakan mereka. Dengan sangat cepat, mereka menemukan urat biji, dan di dalamnya ada 3 segel yang mulia surgawi. Namun, Ling Han sudah menguasai ketiganya, jadi dia membiarkan permaisuri dan Huniu membagi segel ini di antara mereka sendiri. Mereka terus maju. Mereka harus bergegas. Kalau tidak, ketika berbagai kekuatan besar memusatkan perhatian mereka pada mereka, tempat ini akan menjadi seperti dimensi di atas tanah, di mana sumber daya akan dengan cepat dibagi di antara kekuatan utama. Waktu berlalu. Setelah puluhan ribu tahun, tempat ini berangsur-angsur menjadi hidup, dan semakin banyak kekuatan datang ke sini. Ling Han dan yang lainnya diam-diam menghasilkan banyak uang. Mereka adalah kumpulan orang pertama yang memasuki tempat ini, dan kemampuan Ling Han untuk mendeteksi urat biji baru sangat kuat. Dengan permulaan ini, itu memungkinkan mereka menghasilkan banyak uang. Ini urat biji lainnya, kata Ling Han. Mereka saat ini berada di laut yang mengering. Awalnya, tempat ini adalah palung samudera, dan sangat dalam. Cepat dan gali, desak Huniu. Ling Han tersenyum, dan menggunakan kemampuannya yang luar biasa untuk secara langsung mengekstraksi seluruh urat biji, lalu membaginya menjadi 2, mengekstraksi benda berharga apapun yang ada. Dia tiba-tiba mengerutkan kening. Apa itu? Permaisuri bertanya. Seseorang datang. Dia sangat kuat, kata Ling Han, melihat ke kejauhan. Siu, sesosok datang dari cakrawala, memancarkan aura yang menakutkan, seolah-olah langit pun harus tunduk. Mata Ling Han tanpa sadar menyipit. Meng Dong. Yang mengejutkan, pendatang baru itu adalah Meng Dong. Dia telah melawan Meng Dong sebelumnya. Meskipun Meng Dong pada akhirnya mengaku kalah, dia sebenarnya tidak kalah. Ini adalah lawan yang kuat. Adik, kita bertemu lagi. Meng Dong berhenti dan mengangguk pada Ling Han. Sekarang kamu tahu siapa aku, kan? Chapter 2874. Kekuatan segel kelas 9. Ling Han benar-benar bingung, siapa sih yang tahu siapa orang ini? Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya,
dan dia menjawab, tentu saja. Dia berencana untuk memancing lebih banyak informasi dari orang ini. Oh, kalau begitu beritahu aku apa yang kamu ketahui, kata Meng Dong, tidak tertipu oleh tipuan Ling Han. Dia tersenyum saat menatap Ling Han. Efek, orang ini cukup waspada. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, bagaimana aku bisa memberitahumu rahasia sebesar itu begitu saja? Bagaimana jika Anda mencoba menipu saya? Dia terus menggertak. Hahaha, Meng Dong tertawa terbahak-bahak sebelum mengangguk, dan berkata, ini memang rahasia besar, yang sangat besar bahkan bisa mengangkat langit. Namun, adik kecil, sepertinya kamu masih belum bangun. Betapa anehnya, kamu sudah berada di second tier, jadi kenapa kamu belum bangun? Dia memasang ekspresi bingung sambil mengelus dagunya. Ling Han menggelengkan kepalanya, berkata, karena kamu tidak mau mengatakannya, dan karena aku sangat ingin mengetahui rahasiamu, aku tidak punya pilihan selain menangkapmu dan membuatmu berbicara. Meng Dong menggelengkan kepalanya, berkata, adik, kamu masih terlalu lemah untuk menangkapku. Oh, lalu mengapa saya tidak mencobanya? Dengan raungan, Ling Han membuang urat biji raksasa yang telah dia pegang sebelum menyerang Meng Dong. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya segera mulai menyerang satu sama lain, tidak menahan sedikit pun. Mereka berdua ingin menghancurkan satu sama lain dengan cara yang paling dominan. Namun, meskipun kultivasi Ling Han telah meningkat, kultivasi Meng Dong juga meningkat. Dia sudah mencapai tingkat ketiga. Dia berada di tahap awal tingkat ketiga, dan kekuatannya sudah mendekati tahap akhir dan bahkan tahap puncak tingkat keempat. Namun, itu tidak dapat mencapai tingkat kelima. Ini karena dia tidak cukup aneh, jadi dia tidak dapat melampaui dua tingkat utama. Selain itu, lompatan dari tingkat keempat ke tingkat kelima terlalu besar. Ledakan, keduanya terus bentrok, dengan tak satu pun dari mereka mampu menang. Adik laki-laki, kakak laki-lakimu tidak akan bersikap lunak padamu kali ini, kata Meng Dong sambil tertawa keras. Seekor naga besar bangkit dari punggungnya, namun melihat dari dekat, ini bukanlah naga yang benar-benar besar. Sebaliknya, itu adalah segel. Setelah terbentuk, ia kembali ke tubuh Meng Dong. Weng, simbol itu menyala, menyebabkan kekuatannya langsung meningkat dengan jumlah yang eksplosif. 39 kali, tepatnya. Betapa mengesankan, seru Ling Han dalam benaknya. Selain Meng Dong, dia tidak pernah menemukan orang lain yang bisa menggunakan segel kelas 6. Meng Dong jelas tidak didukung oleh siapapun di tingkat 6 atau tingkat ke-7, jadi dari mana dia mendapatkan segel tingkat tinggi? Mungkin, dia telah menyembunyikan latar belakangnya, atau mungkin dia seperti Ling Han. Ketika dia naik, mungkin segel yang mulia surgawi akan muncul secara otomatis. Lupakan saja, biarkan aku menyelesaikan pertarungan ini dulu. Betapa mengesankan, seru Ling Han dalam benaknya. Selain Meng Dong, dia tidak pernah menemukan orang lain yang bisa menggunakan segel kelas 6. Meng Dong jelas tidak didukung oleh siapapun di tingkat 6 atau tingkat ke-7, jadi dari mana dia mendapatkan segel tingkat tinggi? Mungkin, dia telah menyembunyikan latar belakangnya. Atau mungkin dia seperti Ling Han. Ketika dia naik, mungkin segel yang mulia surgawi akan muncul secara otomatis. Lupakan saja, biarkan aku menyelesaikan pertarungan ini dulu. Ling Han meraung saat dia bertarung, mengaktifkan segel 4 arah dan juga meningkatkan kekuatannya 39 kali lipat. Segel itu akan terwujud dengan setiap pukulan yang dia lemparkan dan menyerang Meng Dong dengan marah. HMPH, Meng Dong tidak kenal takut, dan dia dengan brutal menghancurkan segel yang menyerbunya dengan satu pukulan. Dia benar-benar tidak kalah dengan Ling Han. Dia terlalu kuat. Mereka berdua menyalurkan teknik penghormatan surgawi mereka, dengan Ling Han melepaskan Fist of Fury dan Meng Dong mulai memuntahkan senjata lagi. Teknik ini sudah ganas untuk memulai, dan tindakan meludah yang menjijikkan menyebabkan Ling Han menjadi pijar karena marah.
Tinjunya menjadi liar dan brutal saat dia menyalurkan Fist of Fury-nya secara ekstrim. Pertarungan mereka sangat sengit, namun mereka masih belum bisa menentukan pemenangnya. "Adik laki-laki, makan serangan ini," Meng Dong berteriak. Tulangnya mulai bersinar, membentuk segel kabur yang terpancar dengan aura membatu yang bisa menekan langit. Kekuatan Meng Dong meningkat secara eksplosif saat ini, meningkat setidaknya 60 kali lipat. Ling Han menghadapi serangan ini secara langsung. Peng, dia dikirim terbang kembali. Permaisuri dan Hun Yu juga mendengar ini, dan mereka merasa tercengang. Meskipun Ling Han telah menemukan begitu banyak segel yang mulia surgawi, yang paling mengesankan dari mereka hanyalah segel kelas 6 yang telah melipat gandakan kekuatannya lebih dari 30 kali. Dari mana Meng Dong mendapatkan segel kelas 1 ini? Adik kecil, dengan patuh serahkan dirimu. Ketika kakak laki-lakimu membangunkan ingatanmu yang tertidur, aku bahkan mungkin mempertimbangkan untuk memberimu segel ini, kata Meng Dong sambil tertawa kecil. Jika dia jujur, maka dia benar-benar akan menjadi orang yang paling dermawan di seluruh dunia. Ini adalah segel yang mulia surgawi kelas 1. Bahkan yang mulia tingkat ke-7 akan mengingininya, bukan? Meng Dong akan memberikannya begitu saja. Ling Han mendapatkan kembali keseimbangannya, berkata, "Jika aku membutuhkannya, aku akan mengambilnya sendiri." Adik laki-laki, saya telah menemukan bahwa Anda benar-benar suka berbicara besar, kata Meng Dong dengan menggelengkan kepalanya. Melawan kakak laki-lakimu, berapa banyak pertukaran yang menurutmu bisa kamu tahan? Dia menyerbu dengan penuh semangat, dengan kecakapan pertempurannya diperbesar lebih dari 80 kali lipat berkat restu dari segel kelas 1. Ini sangat mencengangkan, dengan satu serangan yang mampu melukai Ling Han dengan parah. Ling Han tersenyum tipis, dengan satu pikiran, segel yang tak terhitung jumlahnya langsung menyala di tubuhnya. Benar-benar kejutan, kamu benar-benar menguasai segel sebanyak ini, seru Meng Dong dengan takjub. Namun, apa bedanya? Itu hanya kuantitas tanpa kualitas. Tidak peduli jumlahnya, itu tetap saja sia-sia. Dia menyerang lagi, ingin menekan Ling Han. Ling Han tetap diam saat dia membalas dengan pukulan. Peng, ekspresi tercengang langsung menyapu wajah Meng Dong saat dia tanpa sadar dikirim terbang kembali. Dia menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Akhirnya menabrak gunung yang sangat jauh dengan dampak yang menggelegar, meledakkannya hingga terlupakan. Ini adalah segel kombinasi yang terbentuk dari 111 segel kelas 9, itu bisa meningkatkan kekuatannya sebanyak 222 kali lipat. Suara mendesing, Meng Dong melesat keluar dari puing-puing, seluruh lengan kanannya hilang. Ini adalah harga yang dia bayar untuk menghadapi serangan Ling Han secara langsung. Dengan kekuatan Ling Han 100 kali lebih besar darinya, hasil ini tentu saja tak terelakkan. Dia memasang ekspresi terkejut, tidak percaya di matanya. Dia sebenarnya rapuh dan tak berdaya ini. Segel kombinasi, dia meludah dengan gigi terkatup. Itu benar, jawab Ling Han. Namun, dia tidak membuang waktu, segera mengisi daya lagi. Segel kelas 9, Meng Dong bergumam. Urat di wajahnya menonjol keluar. Segel kelas 9 selalu identik dengan sampah. Sama seperti jurang antara surga pertama dan surga ke-9, tidak ada perbandingan antara segel kelas 1 dan segel kelas 9. Namun, setelah membentuk segel kombinasi, segalanya akan sangat berbeda. Pada saat itu, segel kelas 9 dapat membalikkan keadaan dan menyaingi segel kelas 1. Peng, peng. Peng, Ling Han mulai menghajar Meng Dong. Kecakapan pertempuran mereka tidak lagi pada level yang sama. Meng Dong seperti ragdoll saat ini, dikirim terbang ke kiri dan ke kanan tanpa kekuatan untuk melawan. Dia sudah tidak bisa memuntahkan senjata lagi. Sebaliknya, dia dengan kasar memuntahkan darah. Adik kecil, kamu benar-benar tidak bisa diremehkan, katanya dengan emosi. Dia meludahkan banyak darah dengan setiap kata, dan seluruh tubuhnya penuh dengan tulang yang patah, terlihat sangat jelas oleh dagingnya yang berlubang.
Dia mengaum, berkata, "Saya tidak punya pilihan lain. Saya hanya bisa memanggil pembantu." Suaranya bergemuruh, dan didorong keluar dengan kekuatannya yang luar biasa. Ia mampu melakukan perjalanan ke kejauhan dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia masih punya pembantu? Ling Han mengerutkan kening setelah mendengar ini. Namun, serangannya menjadi lebih cepat. Karena lawannya memiliki pembantu, wajar baginya untuk menyelesaikan pertempuran ini lebih cepat. Kalau tidak, begitu kekuatannya habis, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati. Namun, pembantu Meng Dong tiba lebih cepat dari yang diantisipasi Ling Han. Hanya dalam beberapa detik, sesosok sudah terbang dari kejauhan. Itu adalah sosok yang ramping dan menarik. Dia adalah wanita cantik dengan penampilan seperti bunga dan sikap anggun dan menggoda. "Meng Dong, kamu sebenarnya tidak bisa mengalahkan adik laki-laki kita," kata wanita itu dengan tawa keperakan. Nya yang mengesankan memantul saat dia berbicara, pemandangan yang benar-benar memprovokasi mata. Chapter 2875. Dipaksa mundur. "Lou Xiyu, tidakkah kamu akan bergegas dan membantuku?" teriak Meng Dong. Situasinya terlalu menyedihkan saat ini. Tidak hanya dia kehilangan lengan, tetapi bahkan ada lubang menganga di dadanya. Padahal, lubang ini hampir berada di posisi jantungnya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang ini. Saat ini, kecakapan pertempuran Ling Han benar-benar merupakan lambang tingkat keempat. Tanpa kecakapan pertempuran di tingkat kelima, mustahil untuk menekannya. Hanya pada saat inilah ekspresi Lou Xiyu menjadi serius. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, malah menyerang dengan cara yang bebas dan elegan seolah-olah dia sedang berjalan di atas awan. Ledakan. Dia melepaskan serangan telapak tangan yang membawa kekuatan yang menghancurkan, menyebabkan semua orang tiba-tiba menyadari bahwa dia juga sangat kuat. Dia juga berada di tahap awal tingkat ketiga, namun kecakapan bertarungnya telah melonjak ke tahap puncak tingkat keempat. Dia tidak lebih lemah dari Meng Dong. Meng Dong tentu saja tidak akan meninggalkan Lou Xiyu untuk melawan Ling Han sendirian, jadi dia segera maju untuk membantunya. Dengan dua elit menggabungkan kekuatan mereka, kekuatan serangan mereka meningkat satu tingkat lagi. "Enyahlah!" Ling Han meraung. Dia melepaskan pukulan hebat, didukung oleh kekuatan eksplosifnya yang telah meningkat lebih dari 200 kali lipat. Dia menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan. Peng, peng, Lou Xiyu dan Meng Dong keduanya dikirim terbang. "Meng Dong, adik laki-laki ini terlalu ganas, bukan?" Lou Xiyu berkata sambil meludahkan darah. "Tidak bisakah kamu melihat? Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia menguasai lebih dari 100 segel kombinasi?" Meng Dong punuk sebagai jawaban. "Saya pikir dia mencoba menakut-nakuti orang dengan semua segel ini," kata Lou Xiyu. Kedua orang ini benar-benar mampu mempertahankan ketenangan dan ketenangan mereka. Mereka jelas dirugikan, namun mereka masih terus mengobrol dan mengolok-olok satu sama lain. Seolah-olah mereka tidak tahu arti ketakutan. Ling Han meraung sambil terus menekan keunggulannya. Lou Xiyu dan Meng Dong mengerahkan seluruh kekuatan mereka, namun mereka masih belum mampu menyaingi Ling Han. Mereka dikirim terbang ke kiri dan ke kanan. Namun, mereka tahu bahwa selama mereka bisa menahan periode serangan dari Ling Han ini, kecakapan pertempurannya pasti akan mulai menurun. Masalahnya adalah, jika mereka bersikeras untuk terus berjuang seperti ini, ada kemungkinan besar mereka akan dibunuh oleh Ling Han. Saat ini, jurang dalam kekuatan pertempuran di antara mereka terlalu besar. "Ayo mundur," kata Meng Dong dengan gelengan putus asa. "Aku sudah menunggumu mengatakan ini," kata Lou Xiyu. Dia sangat tegas saat dia segera berbalik untuk melarikan diri. Sementara itu, Meng Dong melarikan diri ke arah yang berlawanan. Dengan begitu, Ling Han hanya bisa mengejar salah satunya. Ling Han tidak ragu sedetik pun saat dia menembak setelah Meng Dong. Namun, saat dia bergerak, dia mendengar suara Lou Xiyu melintas. "Adik laki-laki, apakah kamu sudah melupakan dua istri tercintamu?"
Ling Han segera menghentikan langkahnya saat mendengar ini. Jika Luo Xiyu menyerang balik saat dia mengejar Meng Dong, akankah Permaisuri dan Hu Niu dapat bertahan melawannya? Itu jelas tidak mungkin. Mungkin Permaisuri bisa menyaingi dia setelah naik ke tingkat ketiga. Sekarang, bagaimanapun, itu tidak mungkin baginya untuk melakukannya. Sementara itu, kemampuan Hu Niu untuk menantang mereka yang berada di atas tingkat kultivasinya adalah nol besar. Jadi, tentu saja tidak mungkin dia bisa mengandalkannya. Suara Meng Dong juga melintas. Hahaha, adik kecil, kuharap kau terbangun saat kita bertemu lagi. Jika tidak, kami akan membawa lebih banyak teman untuk membantu Anda. Ling Han membalas dengan punuk. Dia hanya gagal menangkap Meng Dong karena kecakapan bertarungnya masih terlalu lemah untuk menekannya secara komprehensif. Namun, begitu dia naik ke tingkat ketiga, itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Pada saat itu, dia akan menekan siapapun yang berani menantangnya, betapapun banyak dari mereka. Permaisuri dan Hu Niu berjalan mendekat, keduanya sangat tercengang. Keajaiban seperti Meng Dong seharusnya sangat langka. Dia hanya sedikit lebih lemah dari Lin Yulian dan yang lainnya, atau bahkan mungkin setingkat dengan mereka. Namun, seseorang seperti Luo Xiyu tidak hanya muncul, menilai dari kata-katanya, bahkan ada lebih banyak keajaiban seperti dia. Selain itu, Ling Han kemungkinan besar juga salah satunya. Hanya saja dia belum bangun. Dari mana asal dua orang ini? Jangan khawatir tentang mereka. Selama kita meningkatkan kultivasi kita sendiri, kita tidak perlu takut pada siapapun, kata Ling Han, memperkuat tekadnya. Tidak ada yang menghalangi dia untuk mendaki ke puncak dunia kultivasi. Permaisuri dan Hu Niu mengangguk setuju. Mereka juga memiliki tekad dan keyakinan yang tak kenal takut. Mereka bertiga terus mencari urat biji. Jika mereka tidak terburu-buru, yang lain tidak akan meninggalkan sesuatu yang berharga untuk mereka. Jika mereka memperoleh segel yang mulia surgawi, mereka secara alami akan langsung menyempurnakannya. Sementara itu, jika mereka mendapatkan herbal hebat, mereka akan membagi dan menggunakannya secara merata di antara mereka sendiri. Namun, herbal besar relatif mudah ditemukan, sementara segel yang mulia surgawi sangat sulit digali. Setelah ratusan juta tahun, mereka hanya berhasil mendapatkan sedikit 36. Ling Han menerima 21 dari mereka, dan ini memungkinkan dia untuk menguasai total 139 segel yang mulia surgawi. Dibandingkan dengan target hampir 1000, ini hanya bisa dianggap awal. Membandingkan yang mulia surgawi lainnya dengan dia, kebanyakan dari mereka hanya menguasai 7 segel generik. Bagaimanapun, mereka berhasil mendapatkan beberapa herbal hebat, dan ini memungkinkan Permaisuri dan Hu Niu untuk maju ke tahap puncak dari tingkat kedua dan tingkat ketiga, masing-masing. Namun, karena terlalu sulit untuk menembus penghalang dan naik ke tingkat utama berikutnya, tak satu pun dari mereka mengambil langkah maju. Ling Han mulai mengejar mereka, mencapai tahap puncak tingkat kedua dengan kecepatan yang sangat lambat. Permaisuri dan Hu Niu tidak dapat naik karena bakat kultivasi mereka tidak benar-benar unggul. Itu karena Permaisuri telah menyatu bersama dengan kekuatan 100 dimensi saat maju ke tingkat pertama sehingga dia mendapatkan momentum untuk mencapai tingkat kedua tanpa banyak perlawanan. Namun, dengan habisnya momentum ini, akan sangat sulit baginya untuk naik ke tingkat ketiga. Adapun Hu Niu, dia tidak memiliki banyak keinginan atau keinginan. Namun, ini membuat pikirannya menjadi kosong dan murni, sehingga membuatnya lebih mudah untuk berinteraksi dengan partikel fundamental. Karena inilah kultivasinya berada di depan Permaisuri. Namun, semakin banyak partikel fundamental di dalam tubuh seseorang, semakin mereka akan menolak partikel lain. Jadi, mencoba untuk naik bukanlah hal yang mudah. Dimensi ini sudah dibersihkan dengan cukup baik. Ling Han bertanya-tanya sedikit dan menemukan Zhou Hang dan yang lainnya. Saat ini, mereka yang berasal dari dimensi luar sebagian besar sudah tiba di sini. Jadi,
Zhou Heng dan yang lainnya secara alami mendirikan markas di sini juga. Ling Han, Yue Borong telah keluar dari pengasingan, dan saat ini sedang mencarimu. Hati-hati, Lin Xiaoyang segera memperingatkan saat melihat Ling Han. Yue Borong adalah ayah Yue Chengwang, dan dia adalah yang mulia tingkat ke-6. Ling Han telah membunuh Yue Chengwang, jadi tidak mengherankan jika Yue Borong ingin memburunya dan membunuhnya. Tidak disangka bahwa dia telah meninggalkannya sampai larut malam. Dia berkultivasi dalam pengasingan sebelumnya, jadi kekuatannya kemungkinan besar naik satu tingkat lagi, kata Zhou Heng. Seberapa kuat? Ling Han bertanya dengan rasa ingin tahu. Chu Hao terkekeh, dan menjawab, mungkin tidak lebih lemah dari kakak senior Zhou. Zhou Heng memutar matanya sebagai balasan, berkata, kekuatanmu mirip denganku, jadi dia tidak lebih lemah dariku juga berarti dia tidak lebih lemah darimu. Karena itu, mengapa membalas dengan cara memutar seperti itu? Lin Xiaoyang menggelengkan kepalanya, dan berkata, kalian berdua mulai nanti tapi sudah maju. Sementara itu, hanya kekuatanku yang stagnan dan tidak membaik sedikit pun. Aku sudah ditinggalkan oleh kalian berdua. Chu Hao dan Zhou Heng keduanya menghibur kakak laki-laki mereka. Faktanya, mampu mencapai tingkat ke-6 sudah membuktikan bahwa dia adalah keajaiban selama berabad-abad. Lagi pula, jumlah pemuja surgawi tingkat ke-7 dapat dihitung dengan 2 tangan. Ling Han bertanya kepada 3 elit tingkat ke-6 tentang mengapa kedua alam itu tumpang tindih. Saya tidak tahu. Zhou Heng segera menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Kami bertiga telah membahas segala macam kemungkinan. Namun, kenyataan telah membuktikan bahwa tidak ada spekulasi kami yang benar. Bagaimana dengan mayat kuno itu? Ling Han bertanya. Ini juga merupakan misteri besar. Elit tingkat ke-7 benar-benar telah mati. Ini terlalu tak terduga. Orang itu memang pemuja surgawi tingkat ke-7, kata Lin Xiaoyang. Ayahku dan yang mulia tingkat ke-7 lainnya menemukan waktu untuk menyelidiki mayat itu. Dan mereka berpikir bahwa yang mulia surgawi ini mati karena dampak yang sangat kuat. Ling Han tercengang. Bukankah pemuja surgawi tingkat ke-7 seharusnya tidak bisa dihancurkan dan abadi? Siapa yang bisa membunuh elit tingkat ke-7? Apakah dia dibunuh oleh beberapa elit tingkat ke-7 lainnya? Zhou Heng menggelengkan kepalanya. Dampak ini jauh lebih kuat daripada yang bisa dilepaskan oleh Seven Tier Heavenly Venerates. Belum lagi beberapa Venerat surgawi tingkat ke-7, bahkan tim yang terdiri dari 100 Venerat surgawi tingkat ke-7 tidak akan dapat melepaskan serangan yang begitu kuat. Ling Han menganggap ini lebih misterius. Bahkan 100 pemuja surgawi tingkat ke-7 tidak akan dapat melakukan ini, jadi mungkin sekelompok beberapa ratus pemuja surgawi tingkat ke-7 telah menyerang secara serempak. Namun, jika benar-benar ada begitu banyak surga tingkat ke-7 pada saat itu, lalu mengapa mereka semua menghilang sekarang? Ling Han, Yue Borong telah keluar dari pengasingan, dan saat ini sedang mencarimu. Hati-hati, Lin Xiaoyang segera memperingatkan saat melihat Ling Han. Yue Borong adalah ayah Yue Chengwang, dan dia adalah yang mulia tingkat ke-6. Ling Han telah membunuh Yue Chengwang, jadi tidak mengherankan jika Yue Borong ingin memburunya dan membunuhnya. Tidak disangka bahwa dia telah meninggalkannya sampai larut malam. Dia berkultivasi dalam pengasingan sebelumnya, jadi kekuatannya kemungkinan besar naik satu tingkat lagi, kata Zhou Heng. Seberapa kuat? Ling Han bertanya dengan rasa ingin tahu. Chu Hao terkekeh, dan menjawab, mungkin tidak lebih lemah dari kakak senior Zhou. Zhou Heng memutar matanya sebagai balasan, berkata, kekuatanmu mirip denganku, jadi dia tidak lebih lemah dariku juga berarti dia tidak lebih lemah darimu. Karena itu, mengapa membalas dengan cara memutar seperti itu? Lin Xiaoyang menggelengkan kepalanya, dan berkata, kalian berdua mulai nanti tapi sudah maju. Sementara itu, hanya kekuatanku yang stagnan dan tidak membaik sedikit pun. Aku sudah ditinggalkan oleh kalian berdua.
Chu Hao dan Zhou Heng keduanya menghibur kakak laki-laki mereka. Faktanya, mampu mencapai tingkat ke-6 sudah membuktikan bahwa dia adalah keajaiban selama berabad-abad. Lagi pula, jumlah pemuja surgawi tingkat ke-7 dapat dihitung dengan 2 tangan. Ling Han bertanya kepada 3 elit tingkat ke-6 tentang mengapa kedua alam itu tumpang tindih. Saya tidak tahu. Zhou Heng segera menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Kami bertiga telah membahas segala macam kemungkinan. Namun, kenyataan telah membuktikan bahwa tidak ada spekulasi kami yang benar. Bagaimana dengan mayat kuno itu? Ling Han bertanya. Ini juga merupakan misteri besar. Elit tingkat ke-7 benar-benar telah mati. Ini terlalu tak terduga. Orang itu memang pemuja surgawi tingkat ke-7, kata Lin Xiaoyang. Ayahku dan yang mulia tingkat ke-7 lainnya menemukan waktu untuk menyelidiki mayat itu, dan mereka berpikir bahwa yang mulia surgawi ini mati karena dampak yang sangat kuat. Ling Han tercengang. Bukankah pemuja surgawi tingkat ke-7 seharusnya tidak bisa dihancurkan dan abadi? Siapa yang bisa membunuh elit tingkat ke-7? Apakah dia dibunuh oleh beberapa elit tingkat ke-7 lainnya? Zhou Heng menggelengkan kepalanya. Dampak ini jauh lebih kuat daripada yang bisa dilepaskan oleh Seven Tier Heavenly Venerates. Belum lagi beberapa Venerat surgawi tingkat ke-7, bahkan tim yang terdiri dari 100 Venerat surgawi tingkat ke-7 tidak akan dapat melepaskan serangan yang begitu kuat. Ling Han menganggap ini lebih misterius. Bahkan 100 pemuja surgawi tingkat ke-7 tidak akan dapat melakukan ini. Jadi mungkin sekelompok beberapa ratus pemuja surgawi tingkat ke-7 telah menyerang secara serempak. Namun, jika benar-benar ada begitu banyak surga tingkat ke-7 pada saat itu, lalu mengapa mereka semua menghilang sekarang? Ling Han memutuskan untuk tetap diam untuk saat ini. Selama beberapa tahun terakhir, dia, Permaisuri, dan Hun Yu mengandalkan Great Herb untuk meningkatkan kultivasi mereka. Ini bukanlah sesuatu yang mereka kembangkan sendiri, jadi tidak dapat dihindari bahwa kultivasi mereka sedikit tidak stabil. Karena itu, mereka semua memutuskan untuk memasuki pengasingan untuk menstabilkan kultivasi mereka. Ini terutama terjadi pada Permaisuri dan Hun Yu. Mereka masih ingin menembus penghalang tingkat kultivasi mereka saat ini untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Adapun Ling Han, meskipun dia telah mencapai tahap puncak tingkat kedua, dia sebenarnya masih jauh dari menerobos. Selain itu, ada sejumlah besar kekuatan dimensi di dalam tubuhnya, jadi bahkan langkah terakhir sebelum terobosan akan membutuhkan waktu yang lama. Ini tidak bisa dihindari. Ini adalah harga untuk kekuatan. Beberapa ratus juta tahun kemudian, Hun Yu dan Permaisuri maju satu demi satu, dengan satu naik ke tingkat keempat dan satu lagi naik ke tingkat ketiga. Tingkat keempat adalah garis pemisah. Menggabungkan semua yang mulia surgawi dalam berbagai dimensi, jumlah yang mulia surgawi di bawah tingkat kelima akan mencapai ratusan ribu. Ini adalah angka yang menakutkan. Namun, mulai dari tingkat kelima dan seterusnya, jumlah ini akan mulai turun drastis. Saat ini, ada sekitar 1000 elit tingkat kelima dan sekitar 100 elit tingkat 6. Bahkan ada lebih sedikit elit tingkat ke-7, dengan jumlah total yang mungkin dihitung dengan 2 tangan. Alasannya sederhana, dari tingkat keempat dan seterusnya, tolakan dari kekuatan dasar akan menjadi terlalu kuat. Dari 10 elit tingkat keempat, 9 akan gagal mendeteksi partikel fundamental baru. Jadi, bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan mereka dan menggunakannya untuk maju? Ini juga mengapa Great Herb berwarna oranye sangat berharga. Ini adalah herbal yang memungkinkan yang mulia surgawi mendeteksi partikel dasar. Jika seseorang ingin naik dari tingkat kelima ke tingkat keenam, kemungkinan besar ia harus mengandalkan Great Herb berwarna merah tua. Namun, sampai sekarang, tidak ada herbal hebat seperti itu yang ditemukan. Ling Han juga menstabilkan kultivasinya. Namun, dia masih jauh dari bisa maju. Jika dia ingin perlahan-lahan berkultivasi sendiri, belum lagi satu zaman, ini setidaknya akan memakan waktu 100 juta 200 juta tahun.
Dia masih membutuhkan sejumlah besar herbal hebat yang sangat berharga. Jika dia berhasil mendapatkannya, dia hanya perlu memasuki pengasingan beberapa kali lagi untuk menstabilkan kultivasinya. Ayah, kakek, Ling Han keluar dari pengasingan, hanya untuk melihat Ling Jiangsui dan Ling Feifan berjalan mendekat. Kalian berdua akhirnya tahu untuk kembali, kata Ling Han sambil menggelengkan kepalanya. Setelah berpetualang, pasangan ayah anak ini sudah melupakan ayah kakeknya. Hehe, Ling Jiangsui dan putranya tertawa kecil saat mereka menceritakan pengalaman mereka dari tahun-tahun sebelumnya. Ling Jiangsui sudah naik ke tingkat kedua, sementara Ling Feifan baru saja menjadi yang mulia surgawi. Gen dari klan Ling terlalu kuat, namun, keunggulan garis keturunan ini hanya bertahan selama 2 generasi. Dengan anak-anak Ling Feifan sama sekali tidak aneh. Mereka masih belum menjadi raja surgawi. Cicit ini telah lahir beberapa ratus juta tahun yang lalu. Saat itu, Ling Han dan Ling Feifan sedang berada di tempat lain. Jadi, Ling Han belum pernah bertemu cicit ini sebelumnya. Bagaimanapun, keturunannya secara alami akan memiliki nasib dan kekayaan mereka sendiri. Karena itu, dia tidak akan memasukkan hidungnya ke dalam setiap masalah. Inilah yang dikatakan Ling Han pada dirinya sendiri. Dia menyingkirkan pikiran ingin membesarkan cicitnya secara pribadi, dan dia hanya bertanya sedikit tentang situasinya. Cicit ini bernama Ling Tianhua, dan dia memiliki bakat kultivasi yang cukup baik. Namun, itu hanya layak dan tidak aneh. Belum lagi Ling Han, Ling Jiangsui, dan Ling Feifan, dia masih tertinggal jauh di belakang dibandingkan dengan generasi yang sama dengannya. Ling Han tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Jika garis keturunannya bisa tetap kuat dari generasi ke generasi, bukankah keturunan elit tingkat ke-7 semuanya akan menjadi yang mulia surgawi? Jika ada yang kamu inginkan, katakan saja dengan lantang, kata Ling Han sambil melirik Ling Jiangsui dan Ling Feifan. Ayah, apa yang ingin kamu katakan? Apakah Anda mengatakan bahwa kami tidak akan mengunjungi Anda sebaliknya? Ling Jiangsui buru-buru berkata. Ling Han berdiri, berkata, saya sangat sibuk. Jika tidak ada yang penting, maka saya akan terus berkultivasi dalam pengasingan. Tunggu, seru Ling Feifan, buru-buru menyeret Ling Han kembali. Dia kemudian memandang Ling Jiangsui, dan berkata, ayah, apa yang saya katakan? Kakek sangat brilian dan perkasa, jadi tentu saja dia akan bisa melihat menembus kita. Cukup dengan sanjungannya, kata Ling Han. Hehe, seperti ini, kata Ling Jiangsui. Saat kami berkeliling, kami menemukan tambang besar yang berisi 10 urat biji. Namun, sekelompok orang lain datang sebelum kami mulai menggali. Kekuatan kita serupa. Jadi memilih untuk bertarung hanya akan mengakibatkan kedua belah pihak terluka parah. Jadi, kami memutuskan untuk menyelesaikan masalah melalui kompetisi. Kami akan mengadakan 10 pertempuran, dengan setiap pertempuran menentukan kepemilikan urat biji. Ayah, kami kembali untuk meminta bala bantuan. Chapter 2877. Bisakah kita memiliki 3 pertempuran lagi? Ling Han mengalihkan pandangannya ke putranya. Benar saja, dia tidak akan pernah kembali jika tidak meminta bantuan. Dia hanya akan mengingat ayahnya ketika dia meminta bantuan. Apakah mereka mengizinkanmu kembali untuk meminta bala bantuan? Dia bertanya. Ini adalah putranya, jadi dia secara alami akan membantu apapun yang terjadi. Kami sepakat bahwa kami berdua dapat mengundang pembantu. Namun, para pembantu tidak boleh berada di atas tingkat kedua, kata Ling Jiangsui. Kalau tidak, apa gunanya? Setelah bertarung sampai mati di antara kita sendiri, jika tingkat ketiga dan tingkat keempat memutuskan untuk mengambil tambang itu sendiri, bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka? Ling Han merasa geli, dan dia berkata, jadi kamu meminta bantuanku? Anda ingin saya menjadi orang yang berbicara dan membuat mereka berebut? Ling Jiangsui menggelengkan kepalanya, berkata,
karena kita sudah mencapai kesepakatan, kita harus bermain sesuai aturan. Putra Ling Han adalah orang yang cukup keras kepala dan tidak fleksibel. Ling Han hanya bisa menghela nafas. Keras kepala adalah sifat yang dimiliki bersama, tetapi dari mana dia belajar sifat tidak fleksibel? Baiklah, karena ini adalah keputusan putraku. Ling Han mengangguk sebagai jawaban. Aku akan membantumu, dan juga Bibi Xing dan Bibi Hu. Ling Jiangsui buru-buru menambahkan. Ling Han hanya bisa berpartisipasi dalam satu pertempuran. Ling Han mengerutkan bibirnya, dan berkata, Bibi Xing Anda baru saja naik ke tingkat ketiga, dan Bibi Hu Anda baru saja naik ke tingkat keempat. Apakah Anda mencoba untuk melanggar aturan? Ling Jiangsui tidak bisa menahan perasaan kecewa. Dia adalah seseorang yang selalu menepati janjinya. Sementara itu, Ling Feifan berdiri di sana sambil bergumam pada dirinya sendiri, mengatakan bahwa ini adalah dunia yang mungkin benar. Namun, ayahnya begitu keras kepala dan tidak fleksibel, jadi bagaimana mungkin dia melahirkan anak nakal seperti dia? Selain itu, kakeknya juga penuh trik dan sangat beracun terhadap lawan. Namun entah bagaimana semua ini tidak diturunkan ke Ling Jiangsui. Ling Han bertepuk tangan, dan berkata, baiklah, ayo berangkat. Mereka bertiga berangkat. Di mata Ling Han, ini hanya masalah kecil, jadi dia tidak keberatan pergi dan membantu sedikit. 1 bulan kemudian, mereka tiba di kaki sebuah gunung besar. Mereka kemudian memasuki gunung. Setelah beberapa jam lagi, sebuah ngarai muncul di depan mereka. Sudah ada banyak orang yang menunggu di sana. Mereka kebanyakan adalah yang mulia surgawi, dan mereka yang tidak semuanya ada di surga ke-9. Dimensi ini terlalu sulit untuk dijangkau, dengan partikel fundamental yang terbakar membentuk penghalang yang sangat menantang bahkan untuk dilewati oleh Raja Surgawi ke-9. Menggambar seseorang menjadi alat spasial untuk membawa mereka, itu juga tidak mungkin. Partikel fundamental yang terbakar akan memengaruhi bahkan ruang di dalam alat penghormatan surgawi. Jadi, membawa seseorang ke alat spasial tidak lebih dari hukuman mati. Memang, Ling Han juga telah meninggalkan kediaman tamu surgawi di ruang paling atas. Dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Jadi, mereka yang ada di sini setidaknya adalah Raja Surgawi ke-9 surga. Karena itu juga, ranjau di dimensi dibuka jauh lebih lambat daripada dimensi lainnya. Hanya ada Raja Surgawi ke-9 surga untuk digunakan, dan bahkan yang mulia surgawi harus turun dan mengotori diri mereka sendiri. Namun, apakah yang mulia surgawi tidak perlu berkultivasi? Ada kekurangan personel yang parah, yang mengakibatkan tambang dibuka dengan sangat lambat. Kalau tidak, ini tidak lebih dari dimensi tingkat tinggi yang rusak, jadi tambang seharusnya sudah dibersihkan sejak lama. Orang-orang di ngarai dengan sangat jelas terbagi menjadi 2 kelompok. Suasana tegang, dan seolah-olah pertempuran besar bisa pecah kapan saja. Ling Jiangsui, kamu pergi begitu lama, namun kamu hanya membawa kembali 1 pembantu, kata seorang pria bertubuh kekar dengan rambut merah acak-acakan. Ling Jiangsui menunjukkan ekspresi yang agak canggung. Dia awalnya ingin membawa Hun Yu dan Permaisuri juga, namun dia tidak membayangkan bahwa mereka sudah melampaui tingkat kedua. Ini ayahku, Ling Han, dia memperkenalkan. Pria berambut merah itu mengepalkan tangannya, dan berkata, teman Ling. Orang-orang di kemahnya semua mengangguk ke arah Ling Han sebagai salam. Jelas bahwa mereka semua bersekutu dengan Ling Jiangsui. Hah, Ling Han, nama ini sepertinya cukup familiar, gumam seseorang. Namun, mereka tidak segera mengingat alasannya. Karena orang terakhir telah tiba, mari kita mulai kompetisinya, kata seseorang dari seberang. Sangat baik, mari kita mulai. Kedua belah pihak menarik undian untuk memutuskan siapa yang akan mengirim seseorang terlebih dahulu. Mereka kemudian akan bergiliran sesudahnya. Setelah undian, lawan mereka yang akan mengirim seseorang terlebih dahulu. Setelah berdiskusi sebentar, mereka mengutus seorang wanita berbaju pink yang secantik bunga.
Setelah mencapai tingkat yang mulia surgawi, seseorang akan dapat mengubah dirinya pada tingkat fundamental. Menjadi transenden di atas peraturan, belum lagi penampilan mereka bahkan dapat dengan bebas mengubah bakat mereka. Dengan demikian, hampir tidak mungkin untuk menemukan yang mulia surgawi yang jelek. Hanya ada mereka yang lebih unik. Saya Yulan, siapa yang mau bertanding denganku, kata yang mulia surgawi wanita sambil tersenyum. Ling Jiangshui dan yang lainnya juga mendiskusikannya sebentar sebelum mengirim seseorang. Pertempuran mereka berlangsung selama 3 hari. Namun yang mulia Yulan lah yang muncul sebagai pemenang. Untuk pertempuran kedua, Ling Jiangshui dan yang lainnya mengirim seseorang terlebih dahulu. Namun, mereka menderita kerugian lain. Setelah 6 pertempuran, pihak Ling Jiangshui menderita 6 kekalahan berturut-turut. Ini menyebabkan moral semua orang menjadi sangat rendah. Mungkinkah mereka akan kalah dalam 10 pertempuran? Untuk pertempuran ke-7, lawan mereka lah yang mengirim seseorang lebih dulu. Itu adalah pria muda yang elegan. Terkesiap, Mi Wenbai secara pribadi akan berperang. Apakah mereka juga ingin melakukan pertempuran ke-7 ini dalam satu nafas? Mereka ingin menghancurkan semangat juang kita, tapi Mi Wenbai sudah berada di tahap puncak tingkat kedua. Saya mendengar bahwa dia lebih menyatu dengan kekuatan 7 dimensi saat dia berada di tingkat pertama. Jadi kekuatan pertempurannya jauh melebihi elit biasa pada tahap puncak tingkat kedua. Kita harus mengirim beberapa orang secara acak untuk pertempuran ini. Kami masih bisa berjuang untuk meraih kemenangan di 3 pertandingan terakhir. Kami akan berusaha untuk mendapatkan 3 lapisan biji. Para pembudidaya di sisi Ling Jiangshui semuanya memasang ekspresi khawatir. Lawan mereka telah mengirimkan anggota terkuat mereka, dan sejujurnya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyaingi dia. Mereka pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Namun, siapa yang harus mereka kirim? Sebagai yang mulia surgawi, mereka semua peduli dengan wajah mereka. Jadi, siapa yang mau melangkah maju untuk menderita kerugian yang dijamin? Bahkan, mereka mungkin menderita luka parah akibat pertempuran. Itu akan menjadi kemalangan besar. Mereka semua saling bertukar pandang. Namun, tidak ada yang melangkah maju. Mi Wenbai tersenyum tipis, dan berkata, tidak ada yang akan menerima pertempuran ini. Maka saya akan menganggap itu kehilangan. Aku akan tetap bertahan untuk pertempuran ke-8 juga. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Namun, siapa yang berani menentangnya? Ling Jiangshui melirik Ling Han, dan berkata, ayah, sudah waktunya kamu melakukan sesuatu. Pikiran Ling Han ada di tempat lain. Dia saat ini mengamati urat biji di sini untuk menentukan apakah ada sesuatu yang berharga. Jadi, dia tidak mendengar kata-kata Ling Jiangshui. Hanya ketika putranya menyenggolnya dengan siku, dia sadar. Ah, tentu saja, jawabnya santai. Dia dengan percaya diri melangkah maju. Semua orang menggelengkan kepala, menyesali bahwa Ling Jiangshui mengacaukan ayahnya. Pertempuran ini adalah kerugian yang dijamin, dan bahkan ada kemungkinan menderita luka parah. Namun Ling Jiangshui benar-benar meyakinkan ayahnya untuk menerima tantangan itu. Betapa cerdiknya itu, kamu tidak akan kehilangan? Mi Wenbai bertanya sambil tersenyum. Ling Han mengangkat bahu, dan berkata, aku tidak pernah memiliki kebiasaan seperti itu. Mi Wenbai tidak marah, dan dia berkata, kalau begitu aku minta maaf, karena kamu akan mengembangkan kebiasaan itu di masa depan. Ling Han mengorek telinganya, dan berkata, apakah kamu mencoba mengalahkanku dengan menjalankan mulutmu? Senyum Mi Wenbai membeku. Menjalankan mulutnya? Itu Ling Han yang menjalankan mulutnya. Oke, ekspresinya menjadi dingin, dan dia berkata dengan tenang, membuatku marah tidak akan ada gunanya sama sekali. Cukup dengan omong kosong, kata Ling Han sambil melangkah. Seberapa cepat yang mulia surgawi? Meskipun dia tidak melaju dengan kecepatan penuh, dia masih sampai di depan Mi Wenbai hanya dalam 3 langkah. Dia kemudian melemparkan pukulan. Keberanian apa, Peng? Bahkan sebelum Mi Wenbai selesai berbicara,
dia sudah terlempar oleh pukulan Linghan. Peng, peng, peng. Dalam satu nafas, dia menabrak sekitar selusin gunung, dan baru saat itulah momentumnya berhenti. Dia tenggelam ke gunung besar. Ini, semua orang terdiam, dengan banyak yang terengah-engah karena terkejut. Ini tidak terbayangkan. Itu Mi Wenbai. Namun, dia gagal menahan satu serangan pun. Linghan menarik kembali tinjunya, berkata sambil tersenyum, "Bisakah aku bertahan untuk 3 pertarungan lainnya?" Chapter 2878. Pertandingan ulang. Setelah mendengar kata-kata Linghan, para pembudidaya di pihak lawan buru-buru menggelengkan kepala. Bahkan Mi Wenbai tidak dapat menahan satu serangan pun dari Linghan, jadi siapapun yang berani melangkah maju secara alami akan langsung dikalahkan olehnya juga. Jika mereka membiarkan Linghan bertahan selama 3 pertempuran lagi, itu hanya masalah dia melemparkan 3 pukulan lagi. Pada saat itu, 3 urat biji lainnya akan diambil olehnya. Linghan, Linghan, aku ingat sekarang, akhirnya. Orang yang merasa akrab dengan nama Linghan bertepuk tangan, berseru. Ini adalah seseorang yang telah menciptakan sejarah sebelumnya. Ini adalah seseorang dengan keberanian tiada taraf. Linghan tanpa sadar menghela nafas. Mengapa pemenang tidak bisa tetap tinggal untuk pertempuran lagi? Aturan jelek macam apa ini? Ia berjalan kembali ke tempatnya. Sementara itu, orang-orang di sisinya masih belum sadar. Pikiran mereka masih mati rasa karena shock. Setelah itu, Ling Jiangsui melangkah maju untuk bertempur. Memanfaatkan sisa kekuatan Linghan yang masih akan menghilang, dengan lawan mereka yang masih terguncang, dia juga memenangkan pertarungannya. Namun, lawan mereka akhirnya sadar untuk 2 pertempuran tersisa. Dengan demikian, mereka mampu meraih 2 kemenangan terakhir. Akibatnya, lawan mereka memenangkan 8 dari 10 urat biji, sementara Linghan dan yang lainnya hanya bisa mengambil 2. Linghan hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Sepanjang perjalanan kultivasinya, dia tidak pernah menerima kesepakatan yang tidak adil. Dia selalu menikmati keunggulan. Sekarang, bagaimanapun, mereka benar-benar kalah, hanya memenangkan 2 dari 10 urat biji. Ini benar-benar penghinaan, namun, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang ini. Siapa yang menyuruh putranya begitu keras kepala dan tidak fleksibel? Bagaimanapun, bagaimana mereka memutuskan urat biji mana yang menjadi milik siapa? Pada saat ini, Linghan menunjukkan sisi dominannya, tidak mempedulikan pendapat orang lain karena dia langsung memilih 2 urat biji. Dia tidak mengizinkan siapapun untuk menentangnya. Kata-katanya adalah, "Jika ada yang keberatan, beritahu saya setelah Anda mengalahkan saya." Siapa yang berani melawannya? Lihat saja Mi Wenbai. Dia masih belum sadar kembali. Tidak ada yang menentangnya. Jadi semuanya sudah beres. Ling Jiangsui berjalan mendekat, dan bertanya, "Ayah, kamu bukan semacam Grandmaster penilai batu mentah, jadi mengapa kamu bertindak secara acak dengan keyakinan seperti itu?" Bahkan, dia juga mengundang Grandmaster penilai batu mentah. Lagi pula, ada kemungkinan urat biji tidak berharga, jadi mereka secara alami harus memilih yang paling berharga. Namun, keputusan Linghan melewati Grandmaster penilaian batu mentah, dan membuatnya tidak melakukan apa-apa. Grandmaster terus bergumam bahwa Linghan bertindak terlalu sengaja. Linghan melambaikan tangannya, dan berkata, "Abaikan dia. Bagaimana dia bisa bertindak dengan sengaja? 2 urat biji yang dia pilih adalah yang paling berharga. Namun, harus dikatakan bahwa semua 10 urat biji cukup baik, dengan tidak ada satupun dari mereka yang tidak berharga." Keesokan harinya, mereka semua mulai menambang urat biji. Tidak banyak personel yang digunakan, jadi mereka semua tidak punya pilihan selain melakukan kerja keras sendiri. Apa bedanya mereka adalah yang mulia surgawi? Mereka masih harus menambang biji secara pribadi. Apalagi mereka sudah mencapai kesepakatan. Setiap orang akan menyimpan apapun yang mereka gali. Semuanya akan tergantung pada keberuntungan.
Ling Han secara alami tidak akan menahan diri. Bagaimanapun, jika bukan karena dia, orang-orang ini bahkan tidak akan menerima satu biji pun. Dia berjalan dari satu sisi tambang ke sisi lain, menggambar sejumlah besar batu mentah yang berharga ke dalam alat surgawi tata ruangnya. Setelah pemindaian menyeluruh, meskipun masih ada beberapa batu mentah yang tersisa, bagaimana mungkin ada sesuatu yang bernilai tinggi? Semua orang merasakan rasa frustrasi. Setelah menggali selama setengah hari, mengapa mereka hanya menemukan divine metal? Sementara itu, lawan mereka akan mendapatkan herbal hebat tertinggi dari waktu ke waktu. Meskipun mereka hanya berwarna biru atau ungu, ini masih cukup untuk membuat mereka iri. Ini semua salah Ling Han. Mengapa dia bersikeras mengambil 2 urat biji ini? Namun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Namun, Grandmaster penilai batu mentah yang mereka undang tidak takut untuk mengungkapkan pikirannya sama sekali. Kedudukannya transenden, jadi memanfaatkan ketergantungan mereka padanya, dia terus memarahi Ling Han lagi dan lagi. Ini menandai Ling Feifan, jadi dia meraih Grandmaster dan memberinya pukulan yang bagus. Ini menandai Ling Feifan, jadi dia meraih Grandmaster dan memberinya pukulan yang bagus. Tidak ada yang membela Grandmaster penilaian batu mentah. Meskipun Ling Feifan yang bertindak, siapa yang tidak tahu bahwa ini atas perintah Ling Han? Bagaimanapun, bahkan jika ini adalah keputusan pribadi Ling Feifan, dia masih cucu Ling Han, jadi siapa yang berani menargetkan Ling Feifan? Ini membuat marah Grandmaster penilaian batu mentah, yang akhirnya menyerbu dengan marah. Dengan posisi Ling Han saat ini, dia secara alami tidak akan memperhatikan apa yang dipikirkan oleh Grandmaster penilai batu mentah tentang dia. Jika dia kesal, dia bisa dengan mudah menghancurkannya sampai mati dengan satu pukulan. Namun, saat ini, dia sepenuhnya fokus pada batu mentah yang telah dia gali. Dia sangat puas. Dia diam-diam menghasilkan kekayaan saat dia membuka batu mentah. Pada akhirnya, dia memperoleh lebih dari 20 herbal besar dan 7 segel yang mulia surgawi. Namun, sayang sekali dia sudah memiliki semuanya. Karena itu, dia memberikan ke-7 segel yang mulia surgawi ini kepada putranya. Bersamaan dengan ini, dia juga memberinya beberapa herbal hebat. Ayah, kamu mendapatkan semua ini? Ling Jiangshui bertanya dengan heran. Ling Han mengangguk sebagai jawaban. Persetan, siapa yang berani menuduh ayahnya bertindak dengan sengaja? Ini sudah lebih dari jumlah yang diperoleh lawan mereka dari 8 urat biji. Karena mereka hanya memiliki 2 urat biji, tidak lama kemudian mereka selesai membersihkannya. Sekarang, semua orang akan menuju ke sisi lain untuk mengintip setiap hari. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan harta ini, setidaknya mereka bisa berpesta untuk mata mereka. Membandingkan keuntungan mereka, bagaimanapun, mereka tidak bisa menahan perasaan marah. Apakah ada perbandingan? Mereka menggerutu frustrasi, dan ini menyebabkan orang-orang di sisi Mi Wenbai tertawa terbahak-bahak. Meskipun mereka telah kalah dalam 2 pertandingan, dan karena itu kehilangan 2 urat biji, keputusan yang disengaja Ling Han telah menyebabkan pihak lain untuk langsung mendapatkan 2 urat biji yang paling tidak berharga. Ini setara dengan Ling Han memberi mereka hadiah besar. Ini secara alami menyebabkan Ling Han menjadi sasaran lelucon mereka. Pada saat yang sama, dia juga disalahkan oleh sekutunya sendiri. Namun, Ling Han dan putra serta cucunya tetap diam saat mereka mandi di dalam kekayaan itu sendiri. Tidak perlu memberitahu semua orang tentang ini, bukan? Selain itu, semua orang percaya bahwa dia bodoh dalam hal perjudian batu, jadi mungkin dia masih bisa mengacaukan lebih banyak orang. Setelah beberapa saat, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Setelah semua 10 urat biji ditambang, urat biji lainnya secara mengejutkan muncul di bawah tanah. Vena biji ini telah disembunyikan di bawah 10 urat biji lainnya, yang berfungsi sebagai jaket. Seseorang harus menyadari bahwa batu yang mulia surgawi dapat menghalangi indera surgawi dari yang mulia surgawi,
sehingga tidak ada dari mereka yang dapat mendeteksi urat biji ini. Bahkan Ling Han tidak dapat mendeteksinya. Hanya ketika dia melihatnya, dia tiba-tiba menyadari. Namun, hanya ada satu urat biji, jadi milik siapa? Setelah melihat kekuatan Ling Han, lawan mereka secara alami tidak menyarankan pertempuran lain untuk menyelesaikan masalah. Mi Wenbai dan teman-temannya memutar otak memikirkan cara mendapatkan urat biji ini. Akhirnya, mereka menyelesaikan kompetisi judi batu dengan Ling Han. Semua orang tahu bahwa hanya Raja Surgawi yang bisa menjadi Grandmaster penilaian batu mentah. Ini karena batu yang mulia surgawi memiliki sifat obstruktif khusus terhadap yang mulia surgawi. Seolah dibenci oleh langit dan bumi, yang mulia surgawi tidak dapat menjadi Grandmaster penilai batu mentah. Tentu saja, yang mulia surgawi tidak terlalu terganggu dengan ini. Bagaimanapun, batu yang mulia surgawi hanya ada di satu tempat ini, jadi pada akhirnya akan datang suatu hari ketika mereka berhasil menambang semuanya. Saran Mi Wenbai dan yang lainnya tentang kompetisi judi batu secara alami mendapat tentangan sengit dari pria berambut merah itu. Lagi pula, tidak ada Grandmaster penilai batu mentah di antara mereka. Ling Han telah membuatnya marah. Jadi, bagaimana mereka bisa bersaing? Dia bersikeras menyelesaikan masalah melalui pertempuran. Kedua belah pihak menolak untuk mengalah. Ini sampai Ling Han berbicara, menerima proposal kompetisi judi batu. Jika mereka ingin menyelesaikan masalah melalui pertempuran, dia akan menolak untuk maju. Dengan demikian, pria berambut merah dan yang lainnya secara alami tidak punya pilihan selain menerima kompromi ini. Selain Ling Han, siapa lagi yang bisa menekan Mi Wenbai? Tapi kompetisi judi batu mendesah. Tak satu pun dari mereka memiliki harapan. Ini sudah merupakan kerugian yang dijamin. Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Ling Han begitu mendominasi, jadi siapa yang berani menentangnya? Bagaimana kita akan melakukan kompetisi judi batu ini? Ling Jiangshui bertanya atas nama Ling Han. Kita masing-masing akan mengambil 3 batu mentah untuk diajukan. Kami kemudian akan membandingkan nilai totalnya, kata orang-orang di pihak Mi Wenbai. Baiklah, kata Ling Jiangshui, menyetujui persyaratan ini atas nama Ling Han. Mi Wenbai dan yang lainnya segera mengirimkan Grandmaster penilai batu mentah mereka. Semua orang menyebutnya sebagai Grandmaster Qian, dengan nama lengkapnya adalah Qian Wang. Dia berada di surga ke-9, namun semua yang mulia surgawi memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Dia benar-benar menjalani kehidupan yang megah. Qian Wang sangat menyendiri, dan dia berkata kepada Ling Han, "Saya tidak menggertak orang lain, jadi saya akan mengizinkan Anda memilih 10 batu mentah untuk bersaing dengan saya." Ini sangat arogan, namun sangat sejalan dengan sikap Grandmaster penilai batu mentah. Mereka terlalu manja saat ini. Ling Han tidak mempermasalahkan hal ini, dan dia berkata dengan senyum tipis, "Tentu saja." Chapter 2879. Orang luar. Ketika pria berambut merah itu mendengar kata-kata Qian Wang, harapan muncul di hatinya. Jika dia memilih 10 keping, bagaimana jika dia beruntung dan semua keping itu berisi harta karun, dan nilai totalnya melampaui Qian Wang? Kadang-kadang, tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia masih akan menangis ketika bertemu dengan seseorang yang beruntung yang tidak masuk akal. Pilih dulu, kata Qian Wang dengan nada arogan. Ketika dia masih menjadi Raja Surgawi 1, dia bahkan tidak bisa melihat Yang Mulia Surgawi. Tetapi sekarang dia bisa dikelilingi oleh Yang Mulia Surgawi, dan diperlakukan dengan sangat sopan. Hal ini menyebabkan pendapatnya yang baik tentang dirinya melonjak setinggi langit. Ling Han menggelengkan kepalanya. Orang seperti ini tidak memiliki kebijaksanaan Grandmaster Xuan Lai. Dia bisa keras kepala dan sombong untuk saat ini, tapi ada kemungkinan 99% dia akan mati di jalanan di masa depan. Tentu, kata Ling Han dengan acuh tak acuh saat dia dengan santai berjalan di sekitar urat biji, dan menggali 10 batu mentah.
Qian Wang juga mulai berjalan-jalan. Dia berjalan bolak-balik beberapa kali sebelum akhirnya memilih 3 batu mentah. Pria berambut merah dan yang lainnya menggelengkan kepala. Jelas tidak ada kesempatan sekarang. Lihat, Grandmaster batu mentah lainnya telah mengambil waktu lama untuk menentukan pilihannya. Namun Ling Han baru saja mengambil 10 batu secara acak. Bagaimana ini bisa dibandingkan? Buka batunya, kata Qian Wang dengan tenang, mengudara. Tentu, Ling Han mulai memotong batu itu. Kekuatannya sangat kuat, dan dia tahu isinya seperti punggung tangannya. Jadi, hanya dalam beberapa tarikan napas, isinya muncul. Ini adalah Great Herb berwarna hijau. Efek, melihat pemandangan ini, semua orang terpana. Keberuntungan ini menantang surga. Batu acak bisa menghasilkan obat yang sangat berharga. Harapan dihidupkan kembali pada pria berambut merah itu. Green Great Herb sangat berharga. Bahkan jika sisa 9 batu mentah Ling Han semuanya tidak berguna, dia mungkin masih bisa menang dengan ramuan hebat ini. Mulut Ni Wenbai dan yang lainnya berkedut. Jadi bagaimana jika dia adalah Grandmaster batu mentah? Dia bukan tandingan keberuntungan seperti itu, kan? Mulut Qian Wang setengah menganga. Dia bukan Grandmaster generasi pertama dari batu mentah seperti Grandmaster Xuan Lai, tetapi milik generasi murid dan murid agungnya. Mereka memiliki beberapa keterampilan dalam perjudian batu, tetapi kemampuan mereka jauh lebih rendah daripada kemampuan Grandmaster Xuan Lai. Dia tahu bahwa ada harta karun yang terkandung dalam 3 batu mentah yang dia pilih, tetapi dia tidak tahu harta apa itu. Langkah pertama Ling Han adalah Great Herb hijau, benar-benar mengganggu rencananya dan membuatnya mulai panik. Bagaimana mungkin Ling Han peduli padanya? Dia terus memotong batu mentah lainnya. Ini harta lainnya, seru semua orang. Batu mentah kedua masih mengungkapkan ramuan hebat, tetapi nilainya sedikit lebih rendah dari yang pertama. Itu hanya biru, namun, dengan 2 herbal hebat di depannya, Ling Han praktis tidak terkalahkan. Ni Wenbai dan yang lainnya akan putus asa. Keberuntungan apa yang dimiliki Ling Han? Bukankah peruntungannya terlalu bagus? Batu mentah ketiga, keempat, dan kelima juga dipotong satu persatu. Mereka semua mengandung herbal hebat. Tidak hanya 2 yang berwarna hijau muncul, tapi juga ada yang kuning, yang mengejutkan dan membuat mata semua orang menjadi merah. Qian Wang sudah jatuh ke tanah. Kecuali dia menggali 3 segel yang mulia surgawi berturut-turut, dia pasti akan kalah. Namun, Ling Han kemudian menemukan 4 segel yang mulia surgawi berturut-turut, benar-benar memotong harapannya. Aku mengaku kalah, kata Qian Wang dengan nada getir. Dia menatap Ling Han dengan penuh arti. Orang ini pasti berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau-harimau. Dia menolak untuk percaya bahwa keberuntungan siapapun sebagus ini, bahkan jika seseorang mengancam akan memelintir kepalanya jika dia tidak melakukannya. Ini sudah diharapkan, tetapi mendengar Qian Wang mengaku kalah secara pribadi, semua orang masih merasakan absurditas tentang keseluruhan situasi. Mungkinkah Ling Han juga seorang Grandmaster batu mentah? Namun, siapa yang tidak tahu bahwa Yang Mulia Surgawi tidak mungkin menjadi Grandmaster batu mentah? Itu benar-benar mustahil, namun, tidak ada yang akan percaya bahwa keberuntungan Ling Han juga sangat menantang. Ling Han tersenyum tipis, tapi tidak bertindak kejam. Dia berbalik, dan berkata kepada Ling Jiangshui, tunggu apa lagi? Ayo cepat. Pria berambut merah dan yang lainnya juga sadar seolah-olah mereka baru saja bangun dari mimpi. Ling Han telah menang, jadi urat batu mentah ini secara alami menjadi milik mereka sekarang, jadi mereka bisa mulai memilih batu. Tunggu, namun, saat mereka hendak bergerak, mereka mendengar suara yang membawa tekanan yang sangat menakutkan. Siapa itu? Semua orang berbalik dan melihat 2 orang berjalan mendekat. Salah satu dari mereka tampak berusia 20-an. Dia memiliki wajah yang tampan dan sosok yang ramping. Dia memancarkan cahaya tanpa batas, dan nafasnya dipenuhi dengan udara primal chaos.
Dia sangat menakutkan. Sementara itu, orang di sampingnya hanyalah Raja Surgawi ke-9. Dia tampak tidak penting di samping aura rekannya, tetapi mata semua orang tertuju padanya. Ini karena dia adalah Grandmaster Batu Mentah yang diundang pria berambut merah sebelumnya, dan Ling Han mengusirnya dengan marah. Mereka tidak menyangka bahwa dia tidak hanya kembali, dia bahkan membawa orang luar bersamanya. Jelas, mereka tidak datang dengan niat baik. "Siapa kamu?" pria berambut merah itu bertanya. Mi Wenbai dan yang lainnya, sebaliknya, bertindak seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Bagaimanapun, urat biji ini sudah menjadi milik Ling Han dan yang lainnya, jadi mereka dengan senang hati hanya duduk dan menonton pertunjukan. "Peng!" Tanggapan pria berambut merah itu adalah pukulan dari pemuda itu. Itu tak terbendung, dan membuat pria berambut merah itu terbang. "Tier kedua belaka berani lancang di depanku," pemuda itu berkata dengan dingin. Tatapannya menyapu, dan aura menakutkan menyebar, menyebabkan semua orang tanpa sadar menurunkan pandangan mereka, tidak berani menatap matanya. "Saya Nalanda." Dia menarik pandangannya. "Semua yang ada di sini adalah milikku. Kalian bisa tersesat." Namun Ling Jiangsui menatap Grandmaster Batu Mentah di sampingnya, dan berkata, "Grandmaster Hou, kami setuju bahwa Anda harus merahasiakan ini." Grandmaster Hou mencibir, "Anda secara terbuka mempermalukan saya dan ingin saya merahasiakannya untuk Anda. Betapa menggelikan." Peng! Kekuatan pukulan melonjak, dan Grandmaster Hou segera berubah menjadi hujan darah. Ling Han menarik tinjunya, dan dengan santai membersihkannya. "His, orang ini benar-benar berani. Dia membunuh begitu saja, tidak memberi Nalanda wajah sama sekali." Ekspresi Nalanda menjadi gelap. Dia adalah yang mulia surgawi tingkat keempat, dan bisa menekan semua orang di sini seorang diri. Tetapi Ling Han benar-benar berani membunuh seseorang di depannya, dan pria yang telah dia bunuh adalah salah satu dari dirinya sendiri. Jadi bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia berkata dengan mengancam, "Beraninya kamu bahkan berani, Peng." Dia bahkan belum selesai berbicara ketika dia melihat tinju Ling Han terbang ke arahnya. "Kamu mencari kematian?" Nalanda berpunuk dengan dingin, dan mengeluarkan tinjunya sendiri untuk menghadapi serangan itu. Saat dia melihatnya, kekuatan pukulannya bisa langsung menghancurkan serangan Ling Han, dan kemudian terus menyerang tanpa kehilangan kekuatan, meledakkan Ling Han berkeping-keping. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, tetapi hasilnya sama sekali berbeda dari yang dibayangkan Nalanda. Kekuatan tinjunya telah runtuh dengan satu pukulan, dan kekuatan pukulan Ling Han masih melonjak dengan eksplosif. "Apa?" Dia menjadi pucat karena ketakutan, dan kemudian menatap Ling Han. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya segel, dan ada lebih dari 100 segel. Ini, ledakan, kekuasaan menyembur, dan dia langsung diledakkan menjadi hujan darah. Jadi bagaimana jika dia ditempa oleh 3 kekuatan fundamental? Dia tidak bisa menahan satu pukulan sama sekali. Satu pikiran terakhir terlintas di benaknya. Ini adalah segel kombinasi, dan jumlahnya sangat banyak. Nalanda sudah mati. Kulit kepala semua orang mati rasa. Jadi bagaimana jika Grandmaster Hou sudah mati? Lagi pula, dia hanyalah Raja Surgawi Surga ke-9. Dan yang disebut Grandmaster Batu Mentah hanyalah status yang lebih tinggi. Namun, Nalanda adalah yang mulia surgawi yang asli, dan kekuatannya pasti jauh di atas semua orang. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membuat semua orang gemetar ketakutan hanya dengan melihatnya. Elit seperti itu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Ling Han. Ling Han membubarkan segel yang mulia surgawi dan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tingkat keempat, ini bukan pertama kalinya dia membunuh salah satu dari mereka. Chapter 2880. Sin Qihu tiba. Sejumlah besar esensi kehidupan melonjak ke tubuh Ling Han, mendorong tingkat kultivasinya lebih jauh dengan selisih kecil. Lagi pula, Nalanda adalah tingkat keempat,
yang setara dengan 2 atau 3 ramuan hebat hijau. Aku akan pergi. Aku juga punya sesuatu. Aku akan pergi dulu. Lagi pula aku tidak ada hubungannya dengan urat biji, jadi aku tidak akan membuang waktu. Dalam sekejap, sebagian besar orang telah pergi. Semua orang takut Ling Han tiba-tiba bergerak. Orang ini bahkan bisa membunuh seorang kultivator tingkat keempat. Ini terlalu menakutkan. Sebelumnya, meskipun semua orang tahu bahwa Ling Han kuat, mereka percaya bahwa mereka masih bisa melawannya jika mereka bergabung. Namun, sekarang setelah mereka melihat bahwa bahkan Nalanda pun langsung terbunuh, mereka merasa ngeri dan terkejut. Mereka tahu bahwa perbedaan kekuatan antara mereka dan Ling Han terlalu besar. Ling Han tidak menghentikan mereka. Dia secara alami tidak akan menganggap serius orang-orang ini. Namun, dengan sangat cepat, seseorang berjalan mendekat dan berkata, "Ling Han, kamu harus berhati-hati." Nalanda memiliki kakak laki-laki, dan dia adalah yang mulia surgawi tingkat kelima. Meskipun tingkat kelima hanya 1 tingkat lebih tinggi dari tingkat keempat, kekuatannya dapat dikatakan telah meningkat pesat. Ling Han tercengang. Kedua bersaudara ini sama-sama yang mulia surgawi, dan satu di tingkat keempat, sementara yang lain di tingkat kelima. Ini sedikit mengejutkan. Mungkinkah orang tua mereka berada di tingkat ketujuh? Dia bertanya kepada orang itu secara detail, tetapi jawaban yang dia terima tidak seperti yang dia perkirakan. Kedua bersaudara itu sebenarnya berasal dari latar belakang yang sangat biasa, dan mereka mengandalkan kerja keras mereka sendiri untuk mencapai ketinggian mereka saat ini. Jika harus dikatakan, kakak laki-laki Nalanda, Nalan Xiong, yang sangat memperhatikan adik laki-lakinya. Kalau tidak, Nalanda seharusnya tidak bisa mencapai tingkat keempat, atau setidaknya tidak secepat itu. Nalan Xiong saat ini sedang menjelajahi istana di sini bersama yang lain. Itu sudah lama menjadi reruntuhan. Namun, fakta bahwa semua yang ada di sini telah dihancurkan, tetapi masih ada istana yang tertinggal sudah cukup untuk membuktikan betapa luar biasanya istana ini. Mungkin istana tingkat ketujuh yang berisi warisan yang mencengangkan. Ling Han mengangguk pada orang itu, dan berkata, "Terima kasih." Orang itu tersenyum, dan berkata, "Saya Yang Po, dan saya berharap dapat bertemu dengan saudara Ling lagi di masa depan." Dia ingin menjalin hubungan baik dengan Ling Han, dan mungkin itu akan sangat berguna di masa depan. Selain itu, dia hanya akan mendapatkan keuntungan dari ini tanpa biaya untuk dirinya sendiri. Itu hanya sepotong informasi atau petunjuk, dan dia tidak perlu membayar berapapun harganya. Tidak masalah, Ling Han menerima bantuan ini. Segera, hanya Ling Han, putranya, dan cucunya yang tersisa dingarai. Ling Han terus membuka batu. Dengan kemampuannya mencari batu untuk melihat, kecepatan dia membuka batu-batu itu secara alami mencengangkan. Dengan sangat cepat, dia telah sepenuhnya menambang seluruh urat biji, dan panennya sangat mencengangkan. Ada total 7 segel yang mulia surgawi, 13 ramuan hebat, potongan logam surgawi yang tak terhitung jumlahnya, dan 1 potong logam pemakan. Ling Han berencana untuk secara khusus menggunakan devouring metal tingkat pencapaian besar untuk membuat alat spasial yang akan ditambah dengan teknik penghormatan surgawi untuk membentuk pertahanan pamungkas. Bukan karena dimensi terpisah tidak dapat dibuat di bagian dalam pedang iblis surgawi, seperti menara hitam saat itu. Namun, alat berharga yang berfokus pada serangan jelas tidak sebagus pertahanan yang berspesialisasi dalam pertahanan. Ling Han mengumpulkan 5 segel yang mulia surgawi, dan 2 sisanya diberikan kepada Ling Jiangshui dan putranya. Ramuan hebat semuanya diberikan kepada putra dan cucu Ling Han. Dengan kemampuan yang dimilikinya, mendapatkan Great Herb bisa dibilang semudah membalikkan tangan. Ling Jiangshui dan putranya tidak kembali ke pangkalan, tetapi terus menjelajah. Penemuan dimensi ini, atau lebih tepatnya, dimensi yang tumpang tindih ini, seperti harta karun yang sangat besar yang telah diberikan kepada semua yang mulia surgawi, dan semua orang dapat memperoleh manfaat darinya.
sekarang atau tidak sama sekali. Sementara itu, Ling Han kembali. Dia ingin mengupgrade devouring metal yang baru diperoleh, memurnikannya menjadi harta berharga dari Heavenly Venerable Tier, dan membawa Bewitching Maiden Row, Liu Yutong, dan yang lainnya juga. Dia berjalan maju, dan setiap langkah yang dia ambil akan membawanya ke jarak yang tak berujung. Yang Mulia Surgawi mengabaikan peraturan, dan tidak ada peraturan di sini. Bahkan Raja Surgawi Surga ke-9 dapat mengerahkan kecepatan luar biasa. Setelah berjalan selama 3 hari, hati Ling Han tiba-tiba tergerak, dan dia berhenti di jalurnya. "Ayo, minum teh denganku." Suara yang kuat dan mendominasi terdengar. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, "Minum teh tergantung orangnya. Sedangkan untukmu, sepertinya aku tidak terlalu tertarik untuk bergabung denganmu untuk minum teh." Ada sebuah paviliun di depan, dan di paviliun itu, ada seseorang yang sedang minum teh. Pakaian putihnya berkibar tertiup angin, dan dia pria yang tampan. "Itu Sin Qihu." "Hahaha," Sin Qihu tertawa keras. "Kamu memang sangat berani. Anda harus tahu bahwa tingkat keempat pun tidak ada apa-apanya di depan saya." Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. "Selamat, kamu telah bertemu pasanganmu," kata Ling Han dengan tenang. "Pasanganku? Tidak terlalu." Sin Qihu menggelengkan kepalanya. "Jika kamu berada di tingkat keempat, aku mungkin bisa melihatmu sebagai lawan, tapi hanya tingkat kedua. Aku di sini hanya untuk membunuhmu." "Oh, apakah kamu berani melawanku di tingkat kultivasi yang sama?" Ling Han memprovokasi. "Ling Han, dengan ketinggian yang telah aku capai, apakah provokasi akan efektif padaku?" Sin Qihu bertanya sambil tersenyum. Dia sudah diakui secara publik sebagai keajaiban terbesar sepanjang keabadian, dan tidak dapat diangkat lebih jauh lagi. Dia juga tidak perlu khawatir jatuh dari alas. Bagaimana dia bisa bertindak berdasarkan dorongan hati? Ling Han tertawa, dan berkata, "Lalu omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ayo berjuang, kamu seharusnya menerima tawaran baikku dan membantuku menemukan urat biji." Sin Qihu menggelengkan kepalanya, tampak sedikit menyesal. "Sayangnya, kamu tidak hanya tidak setuju, kamu bahkan membunuh salah satu anak buahku. Karena itu, kamu harus mati." Dia bergerak. Ledakan. Dengan flip tangan kanannya, langit bergetar, dan benda langit yang tak terhitung jumlahnya lahir dan dihancurkan di tangannya. Satu embusan napas setara dengan 10.000 masa hidup, menggambarkan berbagai keajaiban alam semesta, dan menunjukkan pemahamannya tentang Dao. Ini jelas merupakan kecakapan pertempuran tingkat kelima. Saat kekuatan mengalir, Ling Han bahkan tidak perlu menghadapinya secara langsung untuk mengetahui bahwa dia jelas bukan tandingannya. Mau bagaimana lagi? Keduanya adalah dua tingkat kultivasi yang terpisah, dan Sin Qihu adalah keajaiban terbesar sepanjang keabadian. Dalam pertempuran dengan tingkat kultivasi yang sama, bahkan jika kekuatannya lebih rendah dari Ling Han, dia tidak akan jauh lebih lemah. Bagaimana mungkin Ling Han cocok untuknya? Tanpa ragu, Ling Han segera mencabut pedangnya yang patah. Hong, aura pembunuh melonjak, menyerang ke arah Sin Qihu. Ini melebihi harapan Sin Qihu, dan dia langsung dikejutkan oleh aura pembunuh. Karena ini bukan serangan kekuatan, kecepatannya jauh lebih cepat, dan dia lengah. Aura pembunuh ini terlalu menakutkan. Itu terbentuk dari pembantaian tak berujung dari Seven Tier Heavenly Venerate, dan pasti telah meminum darah Six Tier dalam jumlah besar. Bahkan keajaiban tak tertandingi seperti Sin Qihu tidak bisa membantu tetapi mendengus, dan ruang antara alisnya segera terbelah, menyebabkan aliran darah mengalir keluar. Ling Han menghela nafas. Jika dia saat ini berada di tingkat ketiga, maka dia masih memenuhi syarat untuk bertarung dengan Sin Qihu. Bahkan jika dia bukan tandingan Sin Qihu, seharusnya tidak sulit baginya untuk melarikan diri. Namun, jika dia berada di tingkat kedua, itu tidak akan berhasil. Jika dia naik untuk bertarung, dia pasti akan langsung terbunuh.
Dia berbalik dan pergi. Ling Han, raungan marah Sin Qihu datang dari belakang. Dia sudah pulih dan mengejar Ling Han. Seperti yang diharapkan dari elit absolut dari tingkat keempat. Kecepatannya terlalu tinggi, dan meskipun dia dipengaruhi oleh aura pembunuh dari pedang yang patah, efeknya hanya bertahan sesaat. Sin Qihu, kali ini aku akan menyelamatkan hidupmu. Ketika saya berkultivasi ke tingkat keempat, perhatikan bagaimana saya melawan seekor harimau. Ling Han tertawa, dan pedang yang patah menyerang lagi satu. Siu, serangan pedang lain dikirim, dan cahaya pedang berubah menjadi panjang 30.000 meter. Sin Qihu meluncurkan pukulan keras. Peng, saber Qi langsung hancur. Namun, dia mengeluarkan erangan teredam saat luka berdarah muncul di tinjunya. Ternyata tebasan ini tidak hanya memiliki kekuatan pedang yang patah itu sendiri, tetapi juga memiliki tambahan aura pembunuh. Jadi, meskipun Sin Qihu telah melarutkan saber Qi dengan satu pukulan, tangannya masih terluka oleh saber Qi. Dia dipenuhi dengan kebencian. Sejak dia mulai berkultivasi, berapa kali dia terluka? Apalagi ketika dia terluka oleh seekor semut yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari miliknya. Tatapannya dingin, dan wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Bersambung ke chapter 2881. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.